Bab 246. Perubahan Yelihua. Wajah Dewa Takdir tidak karuan sekarang, meskipun takdir masih berjalan tapi beberapa takdir dari orang yang mendekati Lintian benar-benar telah berubah sedikit demi sedikit. Dan sekarang dia merasa menyesal telah mengirim Lintian kembali ke zamannya dulu. Sebenarnya tujuan dia mengirim Lintian ke sana adalah untuk membiarkan Lintian berlatih dan juga menemukan terobos ke tingkat setengah Dewa Kaisar. Sayangnya Lintian malah mengubah beberapa takdir orang terdekat dengan dia di sana. Kematian Hunhu juga memang benar akan terjadi tapi Dewa Takdir tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang dengan Yelihua yang dulu akan mati dan rohnya hancur saat melawan Dewa Kematian, dan tentu kematian Yelihua tidak jauh dari hari kematian adiknya tersebut. "Ais, anakku, kamu seharusnya tidak melakukan hal ini," ucap Dewa Takdir menghela nafas berat. Yelihua bangun setelah beberapa saat pingsan, dan sejak dia belum bangun sebelumnya peti mati yang membawa mayat Hunhu telah sampai di Kekaisaran. Lintian yang mengambil perintah ingin melihat wajah gadis kecil itu tapi dia tidak melakukannya dan menunggu Yelihua bangun. Setelah bangun mata Yelihua sangat sedih tapi dia menekan kesedihan itu dan hanya menanyakan keadaan Hunhu kepada Lintian. Lintian tentu menjawabnya, dan setelah diberitahu kalau Hunhu telah kembali sontak Yelihua langsung bangun dan pergi melihat adiknya tersebut. Saat dia melihat peti mati di depannya, Yelihua langsung jatuh berlutut. Dia dibantu oleh Lintian berdiri dan bergerak mendekati peti mati. Saat peti mati itu dibuka, wajah cantik gadis nakal itu terlihat oleh Lintian. Wajahnya terlihat cantik, tidak ada tanda-tanda kalau gadis itu menderita selama ini dan paling membuat Lintian serta Yelihua sakit adalah senyum yang terlihat indah di wajah Hunhu. "Kenapa? Kenapa kamu pergi?" ucap Yelihua dengan hati yang berat. Lintian sebenarnya tidak bisa menahan kesedihan dia sendiri, tapi dia tetap mencoba untuk menahannya dan menghibur Yelihua dengan berbagai cara. "Kita harus memakamkan Hunhu kecil, jangan biarkan dia mengeluh karena kita masih sedih dengan kepergiannya," ucap Lintian. "Tapi kenapa? Kenapa dia tidak memberitahu kita tentang masalah di perbatasan? Jika memang ada masalah di sana aku bisa pergi dan membantunya." Tapi, kenapa?" tanya Yelihua dengan air mata jatuh membasahi penutup wajahnya itu. Dia memeluk Lintian dengan erat. Sekarang hanya Lintian satu-satunya orang yang dia anggap keluarganya sendiri dan hanya Lintian baginya tempat mengeluh atas kesedihannya itu. Lintian menghela nafas, dia pun tidak bisa berbuat banyak karena meskipun dia bisa mengendalikan waktu tapi dia tidak bisa mengubah kematian seseorang. Jika dia melakukan itu, maka dia akan benar-benar merusak seluruh masa depan yang ada. Dan mungkin saat dia melakukannya, dia sendiri tidak akan terlahir di masa depan atau dia tidak akan dapat bertemu dengan keluarganya yang sekarang. Jadi dia hanya bisa menghibur Yelihua, mencoba menenangkannya dan melakukan yang terbaik untuk membantu dia. Selama 1 minggu penuh, Kekaisaran Malam berduka atas kematian satu-satunya jenderal wanita di Kekaisaran mereka, terlebih dia juga putri dari Kekaisaran Malam. Tentu hal ini membuat rasa sedih di hati para rakyat Malam. Meskipun 1 bulan telah berlalu, rasa sedih itu terus ada di hati rakyat, sedangkan Lintian yang ada di istana melihat perubahan yang terjadi kepada Yelihua. Wanita itu lebih banyak diam dan bahkan sedikit berubah sejak kematian Hunhu. Lintian yang tahu akan hal itu tidak dapat berbuat banyak dan hanya terus mengikuti wanita itu dari belakang. Dan setelah 1 tahun lagi, kekacauan besar benar-benar telah terjadi di dunia utama. 5 dewa-dewi bergabung melawan Dewa Kematian dengan kekuatan penuh, dan saat ini 1 dari kelompok 5 dewa-dewi Tang tersisa sedang bergabung melawan kelompok Dewa Kematian. Dan Yelihua serta Lintian berada di ruang pertemuan besar itu. Yelihua duduk di depan dan Lintian berdiri di belakangnya seperti seorang penjaga. Lintian yang datang ke pertemuan itu melihat sosok dari 5 dewa-dewi itu, tentu di antara 5 itu hanya naga kecil yang Lintian kenal. "Semuanya, kali ini aku mengumpulkan kalian untuk membahas bagaimana menghentikan Dewa Kematian," ucap Dewa Naga Langit atau naga kecil memandang semua setengah Dewa Kaisar yang ada di sana. "Kalian tahu kalau sekarang hampir semua dunia telah hancur dan banyak makhluk yang telah mati. Tidak hampir semua makhluk yang ada telah mati sejak Dewa Kematian mengangkat senjatanya kepada kita," jelas naga kecil kepada semua orang yang hadir di sana. "Aku hanya punya 1 pesan untuk kalian, yaitu kali ini adalah pertempuran terakhir kita. Dan mungkin saja kita semua mati di sini,
Tapi selama kita bisa membunuh Dewa Kematian itu sudah cukup untuk menyelamatkan dunia ini, terang naga kecil dengan serius. Semua orang di sana mengangguk setuju, hanya Ye Lihua yang diam dan tidak terlalu memperhatikan ucapan naga kecil. Lin Tian tahu kenapa Ye Lihua tidak menanggapi hal tersebut. Tujuan Ye Lihua bergabung dengan kelompok naga kecil adalah karena orang yang membunuh Hun Hu berada di sisi Dewa Kematian. Karena itulah dia memilih kelompok naga kecil untuk membunuh orang yang telah membunuh adiknya. Kebencian dapat membuat orang menjadi gila, dendam akan membuat orang itu jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung, sampai mereka berhasil membalas dendam mereka tidak akan pernah peduli apakah dunia ini hancur atau tidak, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Kebencian dan dendam adalah hal yang sangat menakutkan. Jika orang itu tidak dapat menenangkan hati mereka maka sudah dipastikan orang itu akan benar-benar jatuh dalam kegelapan dan kejahatan. Tapi Lin Tian tahu kalau kebencian dan dendam itu adalah salah satu sifat yang ada di setiap makhluk hidup, siapapun dia dan sekuat apapun dia namanya kejahatan akan berasal dari dua hal itu. Huff, Lin Tian menghela nafas berat, saat ini dia menggunakan topeng agar tidak membuat naga kecil yang di masa depan tahu kalau dia datang ke zaman ini. Dan Lin Tian telah memahami apa yang terjadi di dunia ini sedikit, dan dia juga tahu kalau tujuan Dewa Takdir mengirimkan dia ke sini untuk mencoba merasakan energi yang berbeda dari dunianya. Dewa Naga Langit, mari kita akhiri ini semua, ucap suara dari luar yang membuat 5 dewa-dewi di sana berdiri dengan tatapan tajam menatap keluar. Ye Lihua juga berdiri dengan kebencian yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan Lin Tian yang di belakangnya sedikit mengerutkan kening menatap aura kebencian Ye Lihua yang sangat tebal itu. Bab 247. Meteor Pemusnah. Di luar sudah banyak kultivator kuat yang berada di sisi Dewa Kematian mengepung tempat pertemuan para dewa-dewi itu. Di depan ada seorang pria dengan memakai topeng setengah wajah memimpin mereka semua. Dia adalah Dewa Kematian dan juga termasuk dewa-dewi terkuat yang pernah ada, dan dialah orang yang memulai perang antar dewa serta menghancurkan banyak dunia di zaman itu. Swiss, Dewa Kematian, ucap naga kecil yang muncul sambil memandang Dewa Kematian dengan penuh kebencian. Di belakang naga kecil semua pasukan dari sisinya juga muncul, diikuti oleh Ye Lihua dan yang lainnya berdiri di belakang naga kecil, sedangkan Lin Tian yang memakai topeng melihat semua wajah para dewa-dewi itu dengan takjub. Ini adalah 8 dewa-dewi yang berkuasa di zaman ini dan kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Dan dibandingkan dengan zaman dia maupun Kaisar Langit, itu tidak ada bandingnya bahkan baik dia maupun Kaisar Langit seperti semut jika hidup di zaman ini. Saat Lin Tian sadar, Ye Lihua sudah benar-benar mengeluarkan aura kebencian yang lebih besar dari sebelumnya, dan tatapannya tidak pernah lepas dari seseorang wanita yang berada di belakang Dewa Kematian. Lin Tian yang melihat hal itu tahu kalau wanita itulah yang membunuh Hun Hu. Permaisuri, kamu harus tenang, ucap Lin Tian yang mencoba menenangkan Ye Lihua. Dia memegang tangan Ye Lihua tapi tidak seperti biasanya tangannya langsung dilepaskan oleh Ye Lihua. Sontak Lin Tian kaget dengan cara Ye Lihua menolak dia saat itu, karena biasanya meskipun Lin Tian belum melihat wajah asli Ye Lihua atau melakukan hal yang jauh dari hubungan mereka tetap saja mereka seperti saudara sebelumnya. Lin Tian juga sudah menganggap Ye Lihua sebagai keluarganya, dan biasanya Te Lihua akan selalu saling memegang tangannya di saat seperti ini. Jangan ganggu aku untuk balas dendam, ucap Ye Lihua dengan dingin kepada Lin Tian. Lin Tian yang merasakan aura Ye Lihua sedikit bergetar, terlebih saat tatapan dingin Ye Lihua menatapnya rasa sakit luar biasa muncul di hati Lin Tian. Kamu, apakah harus melakukan itu? Tanya Lin Tian dengan sedih. Harus. Dia membunuh Hun Hu, dan aku harus membalas dendam. Aku harap kamu tidak menghalangiku, dan setelah semua selesai maka aku, tiba-tiba Yen Lihua tidak melanjutkan ucapannya dan malah menatap wanita yang menjadi musuhnya itu dengan tatapan membunuh. Maka aku apa? Tanya Lin Tian yang tiba-tiba merasakan saat Ye Lihua berhenti sebentar tadi ada rasa lembut dari matanya. Tidak ada apa-apa, aku harap kamu jangan menghalangiku, dan seluruh pasukan kita akan diserahkan padamu, ucap Ye Lihua. Setelah itu dia tidak lagi melihat Lin Tian dan hanya menatap ke depan bersiap untuk bertempur. Kakak Long, ucap seorang wanita yang mana dia adalah Dewi Phoenix Suci dan juga istri dari naga kecil di masa itu.
Semuanya ini adalah pertempuran akhir kita, selamatnya dunia itu tergantung dengan kita jadi. Bunuh seluruh pengkhianat ini untuk kedamaian dunia dewa. Teriak naga kecil. Bunuh para pengkhianat. Teriak paukak di sisi naga kecil dengan keras. Bunuh. Naga kecil langsung maju dan menyerang dewa kematian. Bunuh. Semua pasukan pun akhirnya bertempur dengan gila-gilaan di dunia utama itu. Langit, tanah menjadi tempat perang di zaman itu. Hujan darah membasahi dunia dewa tersebut, mayat-mayat berjatuhan di tanah dunia tersebut. Boom! Dewi Dumati! Teriak Yelihua menyerang ke arah wanita yang menjadi musuhnya itu. Boom! Boom! Lintian yang melihat Yelihua bertempur dengan wanita tersebut menghela nafas, dia ingin membantu Yelihua, sayangnya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan dia juga dihalangi oleh musuh-musuh yang menyerangnya secara bersamaan. Dewa kematian, menyerahlah, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, ucap naga kecil memandang dewa kematian yang telah dikelilingi oleh kelimanya. Hei, Dewa Naga, apakah kamu pikir jika kamu bergabung bisa mengalahkan aku? Jika itu dulu mungkin, sayangnya aku bukanlah orang yang sama dengan sebelumnya, jawab Dewa Kematian. Setelah itu aura aneh menyelimuti Dewa Kematian. Dewa Iblis yang merasakan aura itu menjadi tergerak dan dia sadar akan sesuatu yang selama ini terjadi kepada sukunya. Kamu, jadi kamu pelaku yang menyebabkan banyak sukuku yang menjadi gila. Teriak Dewa Iblis dengan marah. Iya, lalu kenapa? Mereka hanya semut, harusnya mereka beruntung bisa menjadi bahan percobaanku, jawab Dewa Kematian dengan nada sombong. Sial, mati, boom. Pertempuran terjadi sangat lama di dunia itu, bahkan hampir 1 tahun semua dewa itu masih bertempur dengan gila-gilaan. Dan seluruh tanah sudah dipenuhi banyak mayat yang menumpuk, dengan adanya beberapa anggota badan mereka yang terpisah atau ada yang mati tanpa mayat sekalipun. Boom! Sudah saatnya, ucap Dewa Kematian dengan senyum di wajahnya. Dengan gerakan di tangannya, sebuah hal aneh muncul di langit dunia dewa itu. Hal aneh itu adalah sesuatu yang tidak pernah semua dewa itu duga, dan saat naga kecil melihat itu wajahnya ketakutan sampai mati. Dia bukan takut karena dia akan mati, tapi dia takut karena hal yang muncul ini bisa membunuh mereka semua. Dan bukan saja mereka yang ada di sini tapi bahkan mereka yang telah bersembunyi jauh dari sini tetap akan mati. Dewa Kematian, kamu gila, apa kamu benar-benar akan membunuh seluruh makhluk yang ada di dunia ini? Kenapa kau membuat meteor pemusnah turun ke dunia dewa? Teriak naga kecil dengan gila. Meteor pemusnah seperti namanya, dia berisi energi yang sangat luar biasanya dan perlu diketahui kalau meteor itu telah disegel oleh mereka 8 dewa-dewi sebelumnya. Karena mereka tahu kalau sekali meteor itu jatuh ke dunia dewa atau dunia lainnya maka mereka semua akan mati dengan hanya tersisa mayat saja, meskipun meteor yang akan jatuh itu tidak terlalu besar tapi dampaknya cukup besar untuk membunuh semua makhluk yang ada di dunia ini. Meteor itu berisi energi aneh yang tidak dapat ditolak oleh tubuh para dewa, tapi energi aneh itu bukan untuk meningkatkan kekuatan mereka malah menyedot kekuatan serta roh mereka sampai mati. Ini disebut kiamat. Saat dunia ini hancur aku akan membuat dunia baru, ucap Dewa Kematian yang menggunakan setemga topeng itu. Jadi, kalian semua matilah untuk dunia baruku, ucap Dewa Kematian dengan nada dingin. Perlahan Dewa Kematian menghilang dan dia telah menyegel semua ruang bagi dewa-dewi yang ingin melarikan diri dari sana. Sial, ucap naga kecil, saat dia ingin maju menahan meteor itu 4 sosok tiba-tiba muncul di depannya dan menerbangkan dia jatuh ke tanah dengan keras. Kalian, bab 248. Kematian para dewa, Saudara Long, kami mengandalkanmu, ucap Dewi Phoenix menatap naga kecil dengan senyum di wajahnya. 3 lainnya juga menatap naga kecil dengan senyum bahagia, dan perlahan sebuah energi menyelimuti naga kecil yang mengurungnya di dalam. Tidak, jangan lakukan itu, teriak naga kecil kepada mereka, tapi keempatnya tidak melihat lagi ke arah naga kecil. Senang menjadi saudara kalian, ucap Dewi Phoenix kepada 3 saudaranya. Ayo, ucap Dewi Phoenix. 3 lainnya juga tersenyum, akhirnya ketiga dewa-dewi itu langsung mengikuti Dewi Phoenix dari belakang. Swiss, ini, wajah Lintian kaget saat melihat meteor di langit itu, dia dapat merasakan energi kejam yang berasal dari meteor itu. Dan dia juga bisa tahu sekali meteor itu meledak di sini maka tidak akan ada yang dapat selamat dari ledakan energi meteor tersebut.
Sial, jadi begini Dewa Kematian membunuh dan menghancurkan seluruh makhluk serta dunia saat itu. Ucap Lintian setelah sadar bagaimana dunia hancur. Meteor itu dengan cepat jatuh dan 4 dewa-dewi itu menahan meteor itu agar tidak mencapai tanah, tapi semua yang mereka lakukan itu sia-sia karena mereka hanya dapat memperlambat meteor itu bukan menghentikannya. Karena melihat kalau mereka semua akan mati, kedua kubu yang bertempur malah berbalik dan maju mencoba menahan meteor itu diikuti dengan Lintian yang ikut untuk membantu menahan meteor tersebut. Tidak, kita tidak bisa menahannya, ucap salah satu dewa yang telah bergabung membantu menahan meteor tersebut. BOOMMMMM. Meteor itu tidak bisa lagi ditahan oleh semua dewa di sana dan meledak dengan keras. Lintian yang tahu akan kematian telah mencapainya merasa takut karena inilah pertama kalinya dia merasakan kematian karena itulah dia dengan pasrah menutup matanya menerima kematiannya sendiri. Boom! Ledakan itu tidak menghancurkan dunia tersebut tapi bisa dibilang merusak keseimbangan energi yang ada di dunia utama. Akibatnya seluruh kultivator yang hidup di sana merasakan panas di dalam tubuhnya dan mati dengan kesakitan yang luar biasa, sama seperti mereka menelan racun yang membuat mereka merasakan sakit sebelum kematian. Tidak, naga kecil melihat seluruh dewa-dewi yang berusaha menahan meteor itu jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa dari mereka bahkan sudah mati dan ada yang masih merasakan sakit yang luar biasa sebelum mereka mati mengikuti yang lain. Naga kecil lepas dari formasi yang menyegelnya, dan berlari ke arah sesosok wanita cantik yang terlihat sekarat di tempat itu. Dia memangku wanita itu, dan melihat kalau wanita itu masih bertahan tapi dia tidak jauh dari kematian. Jangan sedih, ucap Dewi Phoenix dengan mencoba tetap tersenyum memandang pria yang dia cintai itu. Kenapa? Tanya naga kecil dengan air mata jatuh membasahi wajahnya. Apakah kamu ingat yang aku katakan sebelumnya? Jika kamu masih hidup dan aku telah mati, maka aku harap kamu melupakanku. Dan aku berharap jika ada wanita yang mencintaimu dengan tulus jagalah dia, dan tolong lupakan aku karena dengan begitu aku bisa pergi dengan tenang, ucap wanita yang ada di pelukan naga kecil. Aku, naga kecil penuh dengan kesedihan dan dia benar-benar tidak ingin kehilangan wanita yang dia cintai ini. Aku harap kamu melakukannya, ucap wanita itu yang akhirnya menutup mata dengan senyum. Ah! Naga kecil berteriak histeris, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya sekarang. Dia tidak menyangka perang ini akan membuat dia kehilangan kekasihnya dan juga saudara-saudari yang telah bersama dengannya selama ini. Swiss. Ho, aku tidak menyangka kamu masih hidup, ucap Dewa Kematian memandang naga kecil. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya naga kecil memandang Dewa Kematian dengan kebencian. Dunia ini telah hancur dan aku berencana membangun ulang dunia baru. Awalnya aku ingin mengajak kalian tapi aku tahu kalian tidak akan mau jadi aku telah merencanakan semuanya secara diam-diam dari kalian selama ini, agar aku dapat melenyapkan kamu dan yang lain dengan satu serangan, jawab Dewa Kematian. Mendengar hal itu naga kecil sangat marah, dia benar-benar tidak menyangka dari sikap baik hati Dewa Kematian ternyata semua itu hanyalah sebuah topeng untuk menutupi kekejamannya selama ini. Dewa Kematian, kamu benar-benar telah keterlaluan, ucap suara yang tiba-tiba muncul. Saat Dewa Kematian melihat ke arah suara itu, dia melihat Dewa Takdir tiba-tiba muncul entah dari mana dengan menggunakan sebuah pedang untuk terbang di langit. Aku tidak menyangka bahkan Dewa Takdir yang acuh tak acuh akan keluar dari persembunyiannya, ucap Dewa Kematian dengan dingin. Aku tidak pernah bersembunyi tapi aku hanya mengikuti takdir yang telah ada karena itulah aku tidak pernah keluar serta ikut campur dengan urusan dunia ini, tapi kali ini karena kamu benar-benar telah keterlaluan akhirnya aku harus turun tangan juga, jawab Dewa Takdir dengan tenang. Kenapa kau baru datang? Teriak naga kecil dengan marah melihat ke arah Dewa Takdir. Saudaraku, ini semua adalah takdir. Biarkan para saudara kita pergi dengan tenang dan sekarang kita harus menyelesaikan masalah ini dulu sebelum berdebat, Dewa Takdir mencoba menenangkan naga kecil. Ucap, naga kecil menggertakkan giginya dan hanya bisa mengangguk setuju, dia lalu melihat ke arah Dewa Kematian dan langsung menyerang dengan mengubah wujudnya menjadi naga berwarna biru yang sangat besar. Roaarr. Boom, leluhur roh, keluarlah, ucap Dewa Takdir. Sesaat leluhur roh muncul dan menatap Dewa Takdir dengan wajah aneh,
tapi Dewa Takdir tidak peduli dengan tatapan aneh dari leluhur roh itu karena dia meminta agar leluhur roh membantu naga kecil di saat dia akan mempersiapkan sesuatu untuk mengalahkan Dewa Kematian. Boom, boom. Kalian berdua benar-benar menyusahkan, ucap Dewa Kematian dengan kesal karena tidak bisa mengalahkan keduanya. Tapi tiba-tiba Dewa Kematian sadar kalau sesuatu hal aneh terjadi, dia melihat ke arah Dewa Takdir dan wajahnya bergetar dengan ketakutan saat melihat apa yang sedang dipersiapkan oleh Dewa Takdir. Apa kamu gila? Kamu ingin memulai peradaban baru lagi sekarang? Kamu akan mati dan menghilang setelah melakukan itu. Teriak Dewa Kematian dengan marah. Setengah pakaian birunya telah hancur akibat serangan api biru dari naga kecil dan serangan leluhur roh. Itu lebih baik daripada membiarkan kamu menghancurkan dan memulai dunia hanya ada orang kuat yang bertahan, jawab Dewa Takdir dengan wajah serius memandang Dewa Kematian. Dia lebih memilih menghilangkan peradaban yang sekarang dan memulai peradaban baru di mana tidak ada dia dan dewa lainnya yang ada di sini. Meskipun mungkin akan ada perbedaan dengan zamannya tapi mungkin itu lebih baik daripada hancur karena Dewa Kematian. Bab 249. Aku bersumpah. Tiba-tiba saat itu di belakang Dewa Kematian lubang hitam yang besar muncul dan berusaha menarik Dewa Kematian ke dalamnya. Dewa Takdir langsung memerintahkan leluhur roh untuk menyerang Dewa Kematian agar tersedot ke lubang hitam itu. Tentu naga kecil juga langsung bergabung lagi dan menyerang Dewa Kematian. Akibatnya setelah cukup lama barulah Dewa Kematian kelelahan dan langsung tersedot ke dalam lubang hitam tersebut. Dunia akan tetap hancur. Itu adalah takdir yang kau tulis sendiri Dewa Takdir, dan selamanya tidak akan ada orang yang dapat melawan takdir kejam kamu itu. Ucap Dewa Kematian dengan tangan terkepal menatap Dewa Takdir sebelum tersedot ke dalam lubang hitam itu. Pada akhirnya, hasil dari perang itu tidak ada yang selamat satupun kecuali Dewa Takdir, leluhur roh dan juga naga kecil. Tapi karena suatu alasan Dewa Takdir mengurung naga kecil ke dalam pintu putih tersebut. Setelah itu Dewa Takdir menghilang, dan diikuti leluhur roh yang telah menghilang bersama pintu putih itu. Tapi yang tidak diketahui oleh keduanya ada sosok yang juga selamat dari kehancuran tersebut. Hal itu mungkin berada di luar imajinasi bahkan takdir yang dilihat oleh Dewa Takdir itu sendiri dan kemungkinan dia yang telah tersisa roh yang tahu kalau terjadi perubahan takdir tersebut. Pri itu adalah Lin Tian yang terlihat sedang memangku seorang wanita cantik yang sedang sekarat. Wanita itu sangat cantik dan sangat mirip dengan wanita yang sangat dia kenal. Kenapa? Tanya Lin Tian dengan kesedihan menatap wanita tersebut. Tidak ada alasan untuk menyelamatkan orang yang kamu cintai bukan? Ucap wanita itu penuh dengan senyum memandang Lin Tian. Lin Tian benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi, terlebih dengan wajah wanita yang sangat dia kenal ini. Hatinya terasa sakit, bahkan dia merasa gagal sebagai seorang pria untuk pertama kalinya. Apalagi ini pertama kalinya dia melihat wajah wanita di pangkuannya tersebut. Jangan sedih, sejak Hunhu mati aku benar-benar telah kehilangan kekuatan untuk hidup. Aku bertahan hanya karena dua alasan, satu karena ingin membalas dendam dan yang lain adalah untuk bisa lebih lama bersamamu, jelas wanita itu. Tapi aku tahu sejak dulu kalau baik aku dan kamu tidak akan bisa bersama di zaman ini karena aku tahu kamu juga bukan berasal dari zaman ini, tambah Ye Li Hua yang ada di pangkuan Lin Tian itu. Kak, kamu tahu hal itu? Tanya Lin Tian kaget tidak percaya memandang Ye Li Hua. Ye Li Hua tersenyum, dia sebelumnya tidak tahu tapi saat dia membaca beberapa buku kuno dan menemukan kalau ada teknik yang dapat membuat seseorang kembali ke masa lalu dia yakin dari situ Lin Tian bukan berasal dari dunianya. Karena energi dan juga berbagai hal yang dilakukan Lin Tian sangat jauh berbeda dengan orang-orang di zaman ini, apalagi Lin Tian tidak mengetahui sistem yang ada di zaman ini yang membuat dia sangat yakin kalau Lin Tian kemungkinan berasal dari masa depan. Kamu, kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku jika kamu sudah tahu? Tanya Lin Tian yang benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Hal ini benar-benar di luar perkiraannya karena dia tidak menyangka kalau Ye Li Hua mengetahui siapa dia sebenarnya. Jika aku mengatakannya mungkin aku tidak akan bisa melihat lagi pria yang aku cintai ini, jawab Ye Li Hua. Kamu telah membuatku merasakan kegagalan dalam menjadi seorang pria, ucap Lin Tian dengan sedih. Tidak masalah, aku tidak akan menyalahkanmu, malah aku bersyukur kamu selalu ada di sisiku selama ini dan jika kamu tidak ada aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku, ucap Ye Li Hua.
Apa aku boleh tahu nama aslimu? Tanya Lin Tian. Namaku Lin Tian, jawab Lin Tian. Lin Tian, Lin Tian, senyum Ye Lihua semakin cerah, dia mengukir nama itu di hatinya. Lin Tian, jika ada kehidupan selanjutnya aku bersumpah akan menjadi istrimu, ucap Ye Lihua dengan senyum manis memandang Lin Tian. Seketika itu benang merah yang mengikat mereka mengalami perubahan aneh. Awalnya benang itu akan menghilang tapi setelah mendengar sumpah Ye Lihua benang itu semakin cerah dan mengikat ke dalam tubuh Ye Lihua tepatnya ke dalam hatinya. Sedangkan ujung benang yang lain mengikat tangan Lin Tian dengan erat sebelum menghilang di depan keduanya. Lin Tian yang melihat itu bergetar tidak bisa menahan rasa kagetnya. Maafkan aku benar-benar akan menjadi istrimu yang baik di masa depan. Dan aku harap aku bisa merasakan kebahagiaan serta kasih sayangmu lagi, ucap Ye Lihua yang matanya mulai tertutup. Dan, nama asliku adalah... Sebelum dia Celsia berbicara Ye Lihua sudah menutup matanya dan tangan yang menyentuh wajah Lin Tian itu jatuh dengan lemah ke bawah. Ah! Untuk pertama kalinya Lin Tian merasakan rasa sakit yang luar biasa dari hatinya, tapi semua itu tidak membuat perubahan apapun karena dunia itu mulai perlahan diputar dan seluruh tubuh Lin Tian juga mulai hilang. Dia bahkan tidak bisa merasakan tubuh dingin Ye Lihua lagi yang membuat dia cemas dan segera melakukan segala cara untuk membawa tubuh dingin Ye Lihua itu. Tidak, 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 teriak Lin Tian sebelum menghilang dengan masih menatap sedih tubuh orang yang selalu di hatinya itu. Di dunia utama itu mulai hancur, dan mayat-mayat para dewa serta mayat makhluk lainnya juga menghilang dengan hancurnya dunia utama tersebut. Setelah itu dunia baru muncul dan peradaban baru pun dimulai. Lalu pada akhirnya terjadilah zaman yang dikendalikan oleh para kaisar langit, lalu sampai di masa di mana Lin Tian sekarang hidup. Di puncak tempat Dewa Takdir masih ada, Lin Tian tersadar dengan hatinya masih sakit saat mengingat wanita yang telah bersumpah akan menjadi istrinya di masa depan itu. Apakah Dewa Kematian masih hidup? Tanya Lin Tian serius menatap secercah roh Dewa Takdir itu. Aku tidak tahu, tapi lubang hitam yang menelannya itu tidak akan membuat dia bertahan lama dan aku yakin 80% dia mati, jawab Dewa Takdir ragu. Lin Tian yang mendengar hal itu sedikit tidak terima. Meskipun hatinya sakit tapi dia tetap masih bahagia karena di zaman ini Dai telah menemukan lagi wanita tersebut. Meskipun mungkin dia tidak ingat tentang dirinya tapi itu tidak masalah karena di zaman ini dia yang akan melindungi wanitanya, dan dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi dari kehidupannya lagi. Terima kasih telah menunjukkan aku semuanya, karena itu sekarang aku telah mencapai dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak, ucap Lin Tian saat merasakan energi di tubuhnya. Bab 250. Kekesalan Lin Tian dan Dewa Takdir. Meskipun masa lalu yang dia datangi benar-benar membuat dia merasakan rasa sakit kehilangan seseorang tapi dia tetap mencoba untuk tegas dan berdiri lagi. Karena di sini ada banyak orang yang harus dia sayangi, serta dia harus melindungi seseorang yang saat itu rela mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi orang seperti dia. Aku akan menghilang dari dunia ini jadi aku harap kamu bisa memimpin zaman yang sekarang menuju dalam kedamaian, dan juga aku harap kamu bisa membuat orang keras kepala itu tunduk serta melepaskan semua kepercayaannya, ucap Dewa Takdir menatap Lin Tian dengan serius. Lin Tian hanya bisa tersenyum saat melihat tatapan yang diarahkan Dewa Takdir itu, dia mengeluarkan sesuatu dari cincinnya lalu melemparkan itu ke arah roh Dewa Takdir yang akan menghilang. Perlahan-lahan tubuh roh Dewa Takdir yang tadi akan menghilang menjadi semakin nyata dan dalam beberapa saat saja Dewa Takdir merasakan kalau dia seperti telah hidup kembali. Ini, bagaimana bisa kamu menemukan hal ini? Bahkan kamu membawanya ke masa ini? Tanya Dewa Takdir kaget. Aku menemukannya juga secara kebetulan, tepatnya aku pun baru-baru ini maksudnya saat perang besar dimulai baru tahu kegunaan buah itu. Itu pun setelah aku membolak-balik seluruh perpustakaan Kekaisaran Malam, jawab Lin Tian, dia menemukan buah bernama buah roh kehidupan yang berfungsi untuk menghidupkan kembali seseorang. Maksudnya adalah selama orang itu masih memiliki secercah roh maka dengan hanya melemparkan buah itu ke tubuh roh tersebut akan membuat dia menyatu dan membentuk tubuh baru bagi orang itu. Kamu benar-benar telah mengubah terlalu banyak takdir nak, ucap Dewa Takdir dengan wajah sedikit jelek. Hei, aku berlatih kultivasi selain untuk melindungi keluarga dan orang-orang yang aku sayang itu juga untuk melawan takdir yang kamu katakan.
Jika seorang kultivator bahkan tidak dapat melawan takdirnya maka lebih baik dia berhenti menjadi kultivator, jawab Lin Tian dengan tegas kepada Dewa Takdir. Wajah Dewa Takdir agak tidak karuan tapi setelah beberapa saat dia menenangkan dirinya kembali. Hal ini benar-benar di luar dari apa yang dia lihat melalui takdirnya, tapi pemuda ini sekali lagi telah membuat dia semakin percaya kalau baik dia dan para kultivator lain hidup untuk melawan takdir mereka. Tapi meskipun aku telah hidup kembali aku tidak akan melakukan apapun, karena kamu tahu sendiri di zaman ini meskipun kekuatanku belum pulih tapi aku tidak bisa ikut campur, jelas Dewa Takdir. Aku tidak pernah ingin kamu ikut campur dengan urusan yang ada di zaman sekarang, tapi aku hanya berharap jika memang lawan kita memiliki kekuatan yang sama dengan di zaman kamu harus ikut campur untuk membantu kami, ucap Lin Tian dengan tegas. Bagus, aku berjanji, jika memang benar ada orang seperti itu di zaman ini aku pasti akan ikut campur bahkan mungkin Dewa Harimau dan juga Naga Langit pasti akan turun tangan juga jadi kamu tidak perlu khawatir, tegas Dewa Takdir dengan pasti dan berjanji kepada Lin Tian. Baiklah, aku percaya dengan kamu. Dan sekarang sudah saatnya aku memulai kembali pembersihan, ucap Lin Tian dengan senyum. Pergilah, dan bawa roh bodoh ini dari sini, dia benar-benar membuat aku kesal. Ucap Dewa Takdir atau Mingyun saat melihat ke sebuah pohon di mana buahnya sudah hampir habis dimakan oleh roh tersebut. Lin Tian juga melihat Cerberus kecil yang tidur di pohon itu, dia merasa kalau roh ini tidak peduli dengan dirinya yang entah hidup dan mati dan itu terlihat dari betapa santainya orang itu tidur di sana. Kamu hanya melihat satu saja, apakah kamu tidak tahu betapa sakitnya kepalaku saat aku bersama dengan suku batu? Ucap Lin Tian agak sedih memikirkan suku batu yang pikirannya di bawah standar orang biasa. Nak, aku tahu itu, karena dulu suku batu itu pernah datang ke sini tapi karena aku sakit kepala dengan ocehannya di sini aku melemparkan dia keluar dari sini, jawab Dewa Takdir menghela nafas berat. Keduanya menghela nafas karena merasa kalau penderitaan mereka sedikit sama. Lin Tian tidak terus berbicara dia mengeluarkan api Dewa Naga dan meminta dia untuk membangunkan roh tersebut. Ah, mangga di sini sungguh enak, ucap Cerberus kecil dengan memeluk sebuah buah sambil tertidur di sana. Api Dewa Naga tidak ragu lagi, dia dengan cepat mengirimkan apainya dan membakar ekor Cerberus kecil itu. Anehnya Cerberus itu masih tidak tahu kalau ekornya telah terbakar. Kenapa baunya gosong? Siapa yang memasak sampai gosong begini? Ini sia-sia, sungguh sia-sia, ucap Cerberus kecil saat mencium aroma gosong. Tapi wajahnya langsung berubah saat merasakan baunya sangat dekat dengan dirinya. Benar saja saat dia berbalik ekornya telah terbakar yang membuat dia melompat-lompat dan langsung masuk ke dalam kolam yang ada di sana. Ekor cantikku, ucap Cerberus kecil dengan sedih melihat ekornya Yage hangus. Sial, siapa yang berani membakar ekorku yang cantik ini? Ucap Cerberus kecil dengan marah. Kau. Cerberus kecil tidak melanjutkan ucapannya saat melihat kalau yang berbicara tadi adalah Lin Tian. Oh sial, ucap Cerberus dalam hatinya. Kenapa? Ada masalah? Tanya Lin Tian dengan tatapan dingin. Tentu tidak Kaisar, tenang saja tidak ada masalah, jawab Cerberus kecil terburu-buru. Bagus, kalau begitu ayo ikut aku, kita kembali untuk melakukan sesuatu hal. Dan juga mereka telah lama menunggu kita di sana, ucap Lin Tian. Baik, jawab Cerberus kecil. Nak, waktu di sini sungguh berbeda dengan di luar. Meskipun kamu pergi 100 tahun tapi di luar kamu baru pergi 3 atau 4 hari, ucap Dewa Takdir dengan serius. Aku tahu, aku akan pergi dulu. Dan setelah semua selesai aku akan datang lagi menemuimu, jawab Lin Tian. Iya, tapi ingat. Rahasiakan tentang kembalinya diriku dari dunia luar, karena kita tidak tahu siapa sebenarnya musuh kita, ucap Dewa Takdir mengingatkan Lin Tian. Akhirnya Lin Tian pergi dari tempat Dewa Takdir, tapi karena dia telah menguasai hukum ruang dan waktu dia dapat kembali ke sini sesuka hatinya. Karena itu sekarang dia benar-benar bebas untuk pergi kemana saja, tidak seperti sebelumnya yang memang bisa membuat dia bebas merobek ruang tapi dia tidak bisa langsung muncul di tempat yang dia inginkan. Anak ini mungkin bisa menjadi kaisar yang bertanggung jawab, entah kenapa setiap aku di dekatnya membuatku ingin tunduk kepada dia, ucap Dewa Takdir melihat ke tempat Lin Tian menghilang. Aura ini, hahaha,
Akhirnya aku menemukan Anda, ucap sosok yang ditutupi oleh energi gelap di sekitarnya itu. Panggilkan aku para panglima perang kita sekarang. Ada yang harus aku bicarakan dengan mereka, ucap sosok itu. Bab 251. 5 Pedang Bintang. Sosok itu segera memberi perintah dan semua anak buahnya langsung keluar dari tempat persembunyian mereka, dan tempat itu tepat di alam api di mana tidak ada penguasa yang berani menjadi penguasa di sana. Bahkan mereka tidak berani melakukan hal-hal yang buruk di sana akibat roh yang kuat dan tidak mau dikendalikan oleh siapapun, karena itu di antara alam langit alam apilah yang paling tenang dan jarang ada konflik besar. Meskipun di sana ada sekte dan kerajaan, tapi mereka tidak pernah mencoba untuk menganggap diri mereka penguasa di sana apalagi menjadi penguasa alam itu. Karena dulu pernah kekaisaran lama yang menyatakan perang dengan seluruh kerajaan dan sekte yang tidak mau tunduk kepadanya, tapi anehnya dalam semalam kerajaan itu lenyap tanpa bekas. Semua orang-orang mereka, kaisar mereka dan keluarganya lenyap seperti debu. Saat itu hanya tersisa adalah beberapa penjaga kecil yang bahkan tidak tahu kemana kekaisaran itu menghilang, kemana prajurit besar dengan kekuatan itu pergi. Dan kemana seluruh bangsawan besar dan keluarga kekaisaran itu menghilang. Setelah memberi perintah pria itu tersenyum sambil memegang sesuatu di jarinya, matanya penuh dengan kerinduan dan pemujaan saat mengingat sosok yang dulu pernah hadir dalam hidupnya. Apakah itu pantas? Suara aneh yang tidak tua dan muda terdengar di belakang pria tersebut, perlahan sosok yang dipenuhi api muncul di samping pria itu. Itu pantas. Dulu Tuan meminta aku untuk membuat pasukan yang kuat untuknya, dan kebetulan saat bencana terjadi hal yang ada di dalam benda ini menyelamatkan aku di saat-saat terakhir. Aku tidak menyangka ku benar-benar begitu setia, bahkan sejak dulu kamu mengumpulkan kekuatan besar yang mungkin dapat membuatmu menjadi penguasa alam langit ini tapi kamu tidak pernah bergerak bahkan saat bencana yang dialami Kaisar Langit terjadi dulu, ucap sosok api itu. Roh api, di mataku tidak ada orang yang pantas untuk bisa membeli kesetiaanku selain tuanku. Bahkan jika aku mati aku akan menjadi roh pelindung untuk tuanku, jelas pria tersebut dengan tegas tanpa sedikit pun ragu. Mendengar ucapan pria itu, sosok api menghela nafas berat. Dia dan pria di sampingnya ini sudah lama saling kenal, dan juga karena bantuan pria inilah yang membuat alam api menjadi tenang dan damai. Juga, dia sebagai roh api bukan tidak mau mencari penguasa tapi menurutnya tidak ada yang pantas untuk menjadi penguasa atau tuannya. Apalagi meskipun dia berbentuk roh alam api tapi bentuk aslinya adalah api tertinggi dan terkuat dari segala api langit yang ada. Dia adalah api dewa yang memiliki wujud Phoenix api biru, dan bukan tanpa alasan dia disebut Phoenix api biru karena memang dia memiliki darah murni dari keturunan Phoenix. Apalagi Phoenix api biru termasuk Phoenix terkuat dari Phoenix elemen api. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu tapi jujur kamu tidak boleh untuk bergerak karena kekuatanmu tidak dapat diterima di dunia ini. Jika sampai ada orang di zamanmu masih hidup dan malah ikut campur maka itu akan menimbulkan kekacauan di seluruh alam langit, jelas roh alam api dengan serius mengingatkan pria tersebut. Aku tahu, kamu tenang saja aku tidak akan melanggar batasanku. Kecuali jika orang kuat muncul aku tidak akan bergerak, jawab pria tersebut sedikit mengeluh. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk melawan karena selama ini dia tidak pernah turun tangan bukan takut tapi dia cemas kalau masih ada orang-orang tua dari zamannya berhasil hidup dan saat dia tahu kalau ada orang yang juga hidup di zamannya ingin menguasai alam langit pasti dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Meskipun ini tidak tertulis tapi dia tahu kalau zamannya telah berakhir dan sekarang dia tidak bisa keluar begitu saja dengan keadaan kultivasi dunia ini yang telah agak menurun. Tapi tidak masalah, setelah semua selesai aku akan pergi ke samping tuanku dan akan berdiri di sampingnya untuk menjadi tangan kanannya. Ucap pria itu dengan senyum indah di wajahnya. Boom, sial, Kaisar Harimau ini sangat kuat, ucap Dewa Laut Darah memandang Lin Tian. Dia lalu melihat ke arah orang tua dari keluarga Tian yang masih bertarung dengan 3 jenderal dan Dewa Angin. Wajahnya agak jelek karena jelas mereka dapat mengimbangi kekuatan keluarga Tian, sejak hampir sebulan lewat mereka bertempur tapi tidak ada hasil dari pertempuran mereka. Bayi kecil tidak menunggu Dewa Laut Darah untuk menyerangnya, dengan cepat dia muncul di depan Dewa Laut Darah dan melayangkan pukulan ke arah wajah Dewa Laut Darah. Tapi Dewa Laut Darah dengan sigap menghindari pukulan dari bayi kecil, hanya saja dia tidak tahu kalau saat dia menghindari pukulan bayi kecil.
Kaki kanan bayi kecil telah siap siaga menunggunya, dengan melayangkan kakinya dengan kuat bayi kecil menendang keras pinggang sebelah kiri Dewa Laut Darah. KRACKKK. Ah! Boom! Dewa Laut Darah ditendang keras oleh bayi kecil terbang dengan cepat menabrak beberapa gunung di belakangnya sebelum dia terbaring lemah di gunung yang kelima. Wajahnya menarik nafas, mencoba berdiri tapi dia merasakan kalau pinggangnya benar-benar patah akibat tendangan bayi kecil. Dengan kekuatan seperti ini dia harusnya bisa membunuhku, tapi kenapa dia tidak membunuhku? Malah dia seperti sedang mempermainkanku layaknya tikus. Fikir Dewa Laut Darah memandang bayi kecil yang tersenyum cerah ke arahnya. Yah, sudah saatnya semua berakhir, mari kita akhiri dengan baik, ucap bayi kecil. Telapak kehancuran, ucap bayi kecil. Setelah dia mengangkat tangannya, tangan berwarna emas melayang di langit dan langsung terjun ke arah posisi Dewa Laut berada. Melihat hal itu wajah Dewa Laut sangat jelek dan dengan sekuat tenaga bersiap untuk menahan serangan yang datang itu. Swiss. Kaisar Harimau, kamu terlalu sombong, ucap suara yang tiba-tiba membuat alis bayi kecil sedikit terangkat. Boom! Serangan telapak tangan bayi kecil langsung hancur oleh orang-orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana itu. Hal itu membuat bayi kecil sedikit mengerutkan keningnya. Sesaat 4 sosok muncul di depan Dewa Laut Darah. Melihat keempat sosok tersebut Dewa Darah kaget karena dia tahu keempat orang itu. Dan dia juga melihat ke sosok yang menghentikan serangan bayi kecil dengan wajah kaget. 5 pedang bintang. Apakah Tuan benar-benar berniat menguasai negeri langit sampai-sampai mengirimkan 5 pedang bintang? Fikir Dewa Laut Darah. Jenderal Darah. Tuan mengirim kami karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak terduga di sini. Benar saja dugaan Tuan kalau ada Kaisar Harimau yang menghalangi jalan kamu menguasai negeri langit, ucap sosok yang menjadi pemimpin dari kelimanya. Terima kasih telah mau membantuku, ucap Dewa Laut Darah dengan serius. Tidak masalah, jawab pria yang berada di tengah kelimanya. Bab 252. 5 Berandalan. Aku tidak menyangka bahkan 5 pedang bintang yang dianggap tetua besar di keluarga Tian akan muncul di sini. Tunggu. Kalian tidak memiliki energi murni dari dunia ini, dan ini energi kematian yang berasal dari orang mati. Ucap bayi kecil dengan kebingungan, semakin dia melawan kelompok dewa pemusnah ini semakin banyak hal yang membuat dia kaget. Bahkan awalnya muncul beberapa dari keluarga Tian yang juga memiliki energi kematian, yang jelas kalau mereka adalah mayat hidup yang berjalan dan mempunyai pikiran sendiri. Sekarang muncul lagi 5 orang yang bahkan menambah pusing kepala bayi kecil. Dia sendiri mungkin dapat bertahan melawan 2 orang tapi tidak ke-5 orang jika ditambah dengan Dewa Laut Darah maka dia tidak yakin untuk menang dengan kekuatannya sekarang. Hahaha, aku sekarang adalah bawahan dari Dewa Penghancur. Dan masalah dengan Kaisar B***N** T itu membuatku sangat kesal jadi jangan sebutkan dia untukku, ucap pria yang memimpin tersebut. Bayi kecil yang mendengar sendiri ucapan pria itu sedikit mengerutkan keningnya. Entah kenapa dia merasa kalau orang-orang dari keluarga Tian membenci Kaisar Langit. Padahal jelas kalau Kaisar Langit berasal dari keluarga Tian dan dianggap sebagai generasi kuat di sana, ditambah dia adalah anak dari Kaisar Langit sebelumnya. Ho, jadi apakah kalian maju bersama atau melawanku satu persatu? Tanya bayi kecil mencoba untuk tenang. Hahaha, tentu saja bersama. Dewa Laut, kamu sembuhkan dirimu biarkan kami yang melawan Kaisar Harimau, ucap pria tersebut. Baik, berhati-hatilah, jawab Dewa Laut Darah. Segera kelimanya maju ke arah bayi kecil lalu mengepung dia di setiap sisi. Melihat hal itu bayi kecil sedikit serius dan saat dia akan bergerak kelimanya telah membuat segel dari tangan mereka. Teknik 5 bintang, bintang singa, teriak kelimanya. Perlahan 5 singa berbeda muncul di atas kepala kelimanya dan menyerang langsung ke arah bayi kecil. RAAARRRRRR. Boom! Bayi kecil dan singa-singa itu bertabrakan, meskipun bayi kecil berhasil menahan serangan kelimanya tapi dia tahu jika terus begini maka hidupnya akan sedikit terancam. Sial, ucap bayi kecil. Boom! Boom! 3 jenderal dan dewa angin yang melihat bayi kecil dikepung wajah mereka menjadi jelek. Sekarang bayi kecil adalah pemimpin di kelompok mereka dan jika terjadi apa-apa dengan bayi kecil pasukan mereka akan kacau. Boom! Tamtelah riwayatmu Kaisar Harimau, ucap salah satu dari mereka. Bayi kecil yang awalnya akan mengubah wujudnya karena marah tiba-tiba menjadi tenang, dan perlahan dia menjadi sangat tenang sebelum tiba-tiba ada senyum menggantung di wajahnya. Benarkah?
Kalau begitu ayo, aku ingin melihat seberapa kuat serangan kalian, jawab Bai kecil dengan senyum dan terlihat memprovokasi mereka. Sial, mati, gabungan bintang, teknik Raja Singa bakar semuamu. Swiss, boom, sebelum mereka menyelesaikan ucapan mereka, sebuah panah muncul dan meledak tepat di salah satu dari mereka yang memaksa pria itu terlempar dari posisinya. Siapa? Keempat lainnya kaget melihat saudara mereka yang terlempar secara tiba-tiba itu, dan wajah mereka menjadi jelek seketika itu di sana. Swiss, hei saudaraku, katakan padaku, apakah pestanya telah berakhir? Tanya sosok yang tiba-tiba muncul di samping Bai kecil. Tentu saja tidak, bagaimana bisa berakhir? Lihatlah, masih ada 4 lagi yang ikut pesta. Apa kamu bisa berpesta dengan keempatnya? Ucap Bai kecil dengan senyum di wajahnya. Ais, aku tidak mungkin mau berpesta dengan pria-pria tua ini. Apalagi mereka hanya mayat hidup, ayolah saudaraku. Bagaimana jika kita pergi ke tempat lain untuk minum? Ucap Sukun yang menembakkan panah tadi. Hahaha, saudaraku apakah kamu lupa kalau kita harus berpesta dulu di sini baru bisa minum? Ucap suara lain. Tiba-tiba salah satu dari yang lain dari 5 pedang bintang langsung terbang lagi, bahkan yang lainnya tidak sempat untuk mengelak atau menahan pukulan tersebut. Boom, Swiss. Hei, apa kalian akan datang selalu seperti ini? Ayolah, aku setengah mati belum minum anggur. Jika kita tidak selesai di sini kapan aku akan minum? Tanya Bai kecil dengan penuh keluhan. Sial. 3 lainnya mengepalkan tangan mereka saat melihat saudara mereka yang lain tiba-tiba saja terlempar lagi, tapi itu bukan akhir tiba sesuatu benda kecil terbang dengan kecepatan tinggi dan menabrak perut salah satu dari yang lainnya. Boom! Yang lainnya terbang lagi tapi benda kecil itu juga memantul dan menabrak salah satunya lagi, karena itu yang tadi 3 menjadi 2 dan 2 menjadi 1. Wajah pemimpin dari keempat yang terlempar tadi sangat jelek. Swiss, yo! Kamu ternyata benar-benar mayat hidup berjalan, kalau begitu kembalilah tidur untuk mengambil cuti. Ucap sosok yang muncul di depan mata pria tersebut. Dengan pukulan keras di perutnya sama seperti yang lain terbang dengan keras dan itu pun tepat jatuh mengenai Dewa Laut Darah yang baru saja sedang bermeditasi menyembuhkan dirinya. Tidak, boom, Ais, sungguh kamu benar-benar kejam. Lihatlah, dia baru saja istirahat tapi malah tertindih mayat hidup. Saudaraku kamu memang pelempar baik, ucap Bai kecil. Aroa, kepalaku pusing sekali, ucap sosok kecil yang mana dia adalah naga kecil, dia datang bersama dengan ketiga saudara itu. Tapi malah digunakan sebagai batu lempar oleh Bing Zhao, dan itu membuat kepalanya sangat pusing serta merasakan kalau kepalanya bengkak karena 2 kali benturan sebelumnya. Ahahaha, itu hanya kebetulan. Ayolah saudaraku, lihatlah dirimu. Kamu terlihat kurus sekarang, ucap Bing Zhao sambil menepuk pundak Bai kecil. Sial, saudaraku kenapa kamu melempar aku begitu keras? Bukankah tadi hanya menabrak 1 tapi aku malah menabrak 2 mayat hidup? Ais, tubuhku sangat bau sekarang, apa kalian tidak tahu kalau mayat hidup itu mempunyai banyak virus menular di dalam diri mereka? Ucap naga kecil dengan tangannya mencoba mengusap kepala kecilnya. Wajah kelima orang itu menjadi jelek. Bukankah ini sama saja naga kecil menghina mereka? Walaupun mereka mayat hidup tapi mereka masih bersih seperti makhluk hidup biasa, dan saat mereka mati kultivasi mereka sudah di atas tanah dewa penguasa tingkat tinggi jadi wajar jika tubuh mereka tidak membusuk. Apa yang kalian tahu, dari apa yang aku baca mayat hidup itu tidak bisa anu. Dan mereka juga tidak dapat minum, jika mereka minum maka air yang mereka minum akan keluar tanpa hambatan dari lubang mereka, tambah Sukun membuat kelima pria tersebut hampir muntah darah. Sial, kubunuh kau, teriak salah satu pria yang tidak tahan dengan hinaan kelima saudara itu. Tapi, berisik, boom, tentu saja pada akhirnya pria itu dengan keras dipukuli lagi oleh kelima saudara itu. Wajah pria yang terlempar itu sangat jelek dan benar-benar merasakan sakit saat menatap kelimanya. Bab 253. Teknik terlarang. Sialan, bisakah kau diam saat kami sedang berbicara? Apa mulutmu juga sudah membusuk seperti tubuhmu? Ucap Bai kecil dengan marah. Touch, lihat aku sedang protes dengan saudara-saudaraku kenapa kau malah menyerangku? Bisakah kau menunggu kami selesai bicara? Naga kecil juga menatap orang yang dipukul tadi dengan marah. Ais, menjauh dariku, bagaimana bisa aku minum dengan bau yang keluar dari tubuhmu?
Ayolah. Satu persatu dari mereka mengutuk 5 pedang bintang itu dengan keras. Melihat tingkah konyol kelima orang itu membuat semua yang melihatnya merasa bingung dan lucu. Satu sisi kelima saudara itu berteriak di medan perang seperti anak-anak yang sedang berdebat karena kehilangan permen. Di satu sisi lain kekuatan mereka berlima memang sangat kuat, jika tidak bagaimana bisa pria yang berada di ranah dewa penguasa tingkat tinggi terlempar begitu saja. Swiss, apakah mereka pelawak? Tanya Dewa Angin dengan bingung. 3 jenderal lain yang terhenti bertarung karena teriakan kelimanya hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Bahkan mereka tidak menyangka kalau 5 orang ini benar-benar pengacau dengan kekuatan yang luar biasa, apalagi dilihat dari hubungan baik kecil dan keempat lainnya itu benar-benar akrab dan terlihat sudah memang biasa bagi mereka. Sebaiknya jangan mencari masalah dengan kelimanya nanti, pikir ketiga jenderal dengan serius. Sial. Kalian berani menghina kami. Apa kalian Boom. Sial. Jangan banyak bicara, ayo. Jika aku tidak bisa memukul pantat kalian aku tidak akan minum selama 1 tahun. Teriak Bing Zhao. Hahaha, Kak, kau yang mengatakannya jadi jangan menyesal. Ucap Sukun. Iya, biarkan semua orang jadi saksinya. Jika kakak tidak bisa memukul pantatnya maka kakak tidak boleh minum selama 1 tahun, Long Ao Tian juga tersenyum sambil menambahkan minyak ke panci. Bing Zhao benar-benar terlalu marah tadi dan dia baru sadar kalau ucapannya membuat dia berdiri di seutas tali yang di bawahnya berisi kotoran, jika dia tidak bisa melakukan apa yang dia ucapkan tadi maka dia pasti akan jatuh ke dalam kotoran itu. Sial, aku pasti akan menendang pantat mayat hidup ini, karena dia aku sampai membuat janji seperti itu di hadapan banyak orang. Jika itu hanya saudaraku saja aku bisa menghindarinya tapi ini. Bing Zhao tidak bisa mencari alasan dan dia hanya dapat memukul pantat orang ini agar dia selamat dari cobaan. Mana mungkin dia tahan tidak minum selama 1 tahun, bisa-bisa hatinya akan melemah dan dadanya akan sakit karena iri melihat orang lain bisa minum. Pria yang ditendang Bing Zhao batuk dan baru saja berdiri. Sial, berikan pantatmu, ucap Bing Zhao yang telah tiba di belakang pria itu. Awalnya dia berpikir kalau Bing Zhao akan memukulnya, jadi dia mencoba membungkuk ke depan menghindari pukulan Bing Zhao. Tapi dia salah, Bing Zhao malah menendang ke arah pantatnya saat dia sudah membungkuk, ditambah posisi dia yang sempurna dan kekuatan tendangan Bing Zhao membuat dia terbang seperti meriam ke langit. Boom! Swiss. Cling. Wow, dia malah memberikan pantatnya dengan ikhlas untuk ditendang, ini benar-benar luar biasa, ucap naga kecil. Mendengar itu wajah semua orang di sana tidak karuan, bahkan Dewa Laut dan 4 pedang bintang yang melihat salah satu dari mereka pantatnya ditendang dengan keras hampir membuat mereka muntah darah. Apa orang itu bodoh? Ucap Dewa Angin dengan wajah tercengang melihat hal itu. Kemungkinan dia tidak menyangka kalau pemuda itu akan menendang pantatnya dengan keras. Yah. Aku berpikir kalau aku masih hidup dan pantatku ditendang maka aku lebih baik mati, jawab Jenderal Nan dengan agak merinding memikirkan kalau dia yang ada di posisi itu. Sayangnya dia sudah mati jadi jika dia ingin mati mungkin sulit, ucap Jenderal Zhao dengan senyum di wajahnya. Bagaimana? Aku telah memukul pantatnya, jadi semua yang aku katakan tadi telah lunas, ucap Bing Zhao kepada saudara-saudaranya di langit. Hahaha, lunas dengan sempurna. Jawab bayi kecil memberi jempol kepada Bing Zhao. Hei, aku juga bisa melakukan itu, ucap naga kecil dengan sombong. Apa, kamu bilang kamu juga bisa? Tanya Sukun dengan kaget. Cih, baiklah, aku akan membuktikannya kepada kalian. Tapi ingat, aku harus mendapatkan lebih banyak anggur setelah ini, jawab naga kecil dengan sombong. Ho, kalau begitu saudara jika kamu memang bisa melebihi dariku tentu aku akan memberikan anggur ini untukmu. Bing Zhao mengeluarkan botol anggur yang terlihat mewah dari cincinnya, saat semua mata saudaranya melihat itu mereka takjub dan bahkan sangat ingin mencicipi anggur di tangan Bing Zhao itu. Sial, itu anggur bintang, setahuku anggur itu sangat sulit didapatkan di alam bintang bahkan jika kamu seorang putri atau pangeran maupun keluarga dewa bintang, bagaimana bisa kamu mendapatkan anggur itu? Tanya bayi kecil dengan iri. Hei, aku memiliki lebih dari 100, jika saudara baru kita bisa melakukan hal yang lebih baik dariku tentu aku akan memberikan 5 untukmu tidak termasuk anggur lain yang akan kita minum bersama, jelas Bing Zhao. Bagus.
Aku akan mulai sekarang, jawab naga kecil dengan mata bersinar. Dia berbalik dan mencari siapa yang akan jadi target sasarannya. Dia berpikir lalu mendapatkan ide yang agak hebat. Dia berbalik dan mengatakan apa yang akan dia lakukan. Tentu semua saudara itu langsung kaget dan tertawa mendengar apa yang akan dilakukan oleh naga kecil. Bagus. Kalau begitu lakukan saudaraku, ucap bayi kecil. Hei, aku ingin tahu apakah mayat bisa merasakan sakit, ucap Long Aotian dengan penasaran. Yang lain juga memikirkan hal yang sama tapi karena itulah mereka semakin penasaran dan meminta naga kecil segera memulainya untuk melihat apakah mayat hidup yang dihidupkan dengan energi kematian akan sakit atau tidak. Bagus, aku berangkat, ucap naga kecil. Swiss. Naga kecil langsung terbang dan menghilang di mata keempat berandalan tersebut. Melihat naga kecil menghilang, Dewa Laut Darah menjadi cemas. Dia merasa kalau akan terjadi sesuatu hal buruk yang akan membuat dia malu seumur hidupnya. Sedangkan Tetua Pedang Bintang juga mencari keberadaan naga kecil itu. Dia tentu juga merasakan hal sama dengan Dewa Laut Darah. Di mana naga kecil itu? Pikir Dewa Laut Darah yang kebingungan. Aku di sini, jawab naga kecil yang telah sampai dan berada di belakang mereka berdua. Apa? Keduanya berbalik dan bersiap melayangkan pukulan ke arah naga kecil tapi mereka kalah cepat, karena naga kecil menggunakan energinya memukul tepat di perut mereka berdua yang membuat mereka terbang ke langit. Boom! Teknik terlarang, tusukan cinta terlarang, ucap naga kecil. Bab 254. Dewa Ular Berkepala 9. Teknik terlarang, tusukan cinta terlarang. Ucap naga kecil yang tiba-tiba muncul lagi di belakang keduanya yang masih terbang karena dipukul itu. Tunggu, nama jurus ini sedikit aneh kan? Naga kecil duduk di punggung Dewa Laut Darah yang masih terbang karena dipukul olehnya. Dia duduk dan sedikit memikirkan nama jurus yang dia buat tadi agak aneh jadi dia ingin mengubahnya lagi menjadi lebih luar biasa. Baiklah, teknik tusukan malu sejuta tahun, itu benar-benar bagus. Ucap naga kecil dengan bangga. Lalu dia terbang lebih duluan dan mengubah dua kukunya di masing-masing tangannya menjadi panjang dan juga sangat tajam. Mungkin jika ada orang yang melihat kuku bayi kecil akan sedikit mengerti apa yang akan dilakukannya tapi karena masih bertempur dengan musuh mereka membuat mereka tidak terlalu memperhatikan naga kecil. Hiat! Teriak naga kecil sambil mengambil gaya menusuk menggunakan jari yang kukunya tadi sudah menjadi cukup panjang dan juga tajam. Dengan begitu arah yang dituju oleh kedua tangan atau tepatnya jari kuku naga kecil adalah bokong kedua orang itu, karena ukuran tangan naga kecil itu tidak besar hanya kukunya yang panjang memudahkan itu menembus tepat ke dalam bokong berharga keduanya. Hiya! Keduanya merasakan sakit saat sesuatu menembus dan masuk ke dalam bokong mereka, seketika itu haluan mereka berubah menjadi meriam yang telah terjun langsung ke sasaran yang ada di bawah mereka. Itu bahkan lebih cepat daripada saat naga kecil memukul perut mereka. Melihat itu naga kecil belum berhenti dia dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia lalu berdiri 100 meter tidak jauh di depan mereka. Saat mereka akan mendekatinya naga kecil yang dalam wujud manusia bersiap, dan dalam hitungan 1, 2, 3, kedua kakinya langsung melakukan salto saat tubuh keduanya lewat di depannya. Kruk! Bunyi sesuatu yang pecah terdengar dari tengah asteris keduanya, bahkan tiga jenderal dan Dewa Angin yang melihat itu tiba-tiba menitip mereka saat itu juga. Bukan hanya mereka tapi seluruh pasukan pria di sisi mereka maupun Dewa Laut Darah tiba-tiba berhenti bertarung dan menuwo mereka tanpa sadar. Mungkin tidak ada bunyi yang terdengar oleh mereka tapi bagi seorang pria cukup untuk melihat bagaimana naga kecil menendang adik kecil mereka, sudah dapat dipastikan kalau adik kecil mereka dan dua anak adik kecil mereka mungkin sudah tidak bisa hidup lagi. Boom! Keduanya langsung meledak seperti meriam di tanah yang persis sama jatuh dengan yang sebelumnya, tapi mereka bukan merasakan sakit karena jatuh tapi merasakan sakit di dua sisi tempat berharga mereka. Ahahaha. Keduanya berteriak kesakitan dan membuat semua pasukan pria menjadi ngeri melihatnya, hanya 4 berandalan yang mengangguk puas dan menepuk tangan mereka saat melihat apa yang dilakukan naga kecil. Bagus, bagus, ucap Sukun dengan penuh pujian. Ais.
Kalau aku tahu tadi aku akan melakukan hal itu juga kepada dia, ucap Bing Zhao melihat tetua pedang bintang yang dia pukuli tadi dengan wajah penuh kesedihan. Melihat wajah sedih Bing Zhao membuat tetua itu merinding karena takut, dia tiba-tiba juga langsung menutup dan bokongnya secara spontan saat melihat tatapan Bing Zhao. Sial, kenapa mereka begitu mesum? Kaisar Harimau saja sudah cukup membuat pusing, ini datang lagi 4 penjahat gila lagi ke sini. Harusnya aku tidak datang ke sini, jika lebih baik mati maka aku akan lebih baik mati di pertempuran yang jujur. Tapi ini, mereka menganggap kami hanya mainan, pikir pemimpin dari 5 pedang bintang itu dengan wajah sedih. Ais, kenapa dia terlihat sedih kak? Bukankah baik jika kamu memukul pantatnya lagi? Tanya naga kecil yang kembali ke sisi keempatnya dengan puas. Tapi saat dia mencium bau tangannya dia buru-buru pergi sebentar untuk mencuci tangannya lagi, setelah itu dia kembali dengan sangat cepat bahkan mungkin belum 20 detik saat dia menghilang. Bagus saudaraku, ini 5 untukmu, ucap Bing Zhao sambil menyerahkan 5 botol anggur kepada naga kecil. Terima kasih saudaraku, jawab naga kecil, dia tahu kalau 4 pria ini adalah pria yang tulus menganggapnya saudara dan hal itu sama dengan Lin Tian yang telah memberi dia nama baru dan hidup baru. Sejak bersama Lin Tian dia merasakan arti dari keluarga dan cinta dari keluarga itu sendiri, dia juga bebas melakukan hal yang dia sukai dan itu tidak seperti dulu yang membuat dia masih menyesal dengan hidupnya yang dulu. Melihat wajah sedih tiba-tiba naga kecil membuat keemaut saudara itu menepuk pundak naga kecil, mereka tahu apa yang sedang pikirkan naga kecil tapi mereka tidak peduli dengan masa lalu naga kecil. Ingat, kamu saudara kami sekarang, jadi apapun masalahnya dan dimanapun kamu berada kita masih akan tetap saudara. Tugas saudara adalah selalu bisa menghibur satu sama lain tanpa memiliki niat lain di hati mereka, ucap Bing Zhao dengan tenang. Iya. Jika kamu memiliki kesulitan kami sebagai saudara pasti akan membantu, tambah Sukun yang biasanya berbicara tidak terkendali. Naga kecil menatap Bing Zhao dan Sukun lalu dia menatap Bai kecil dan Long Aotian yang mengangguk pertanda dia setuju dengan perkataan Bing Zhao itu, tiba-tiba naga kecil meneteskan air mata tanpa dia sadari. Terima kasih saudara-saudaraku, ucap naga kecil dengan bahagia. Iya. Nanti kita akan minum tapi mari kita sambut mereka dulu, ucap Bing Zhao sambil tersenyum. Yang lainnya juga mengangguk, mereka lalu menatap ke langit di mana ada awan gelap yang muncul menyelimuti daerah ratusan kem di sana. Dan perlahan dari awan gelap itu sebuah kepala besar berwarna hitam, wajah kelima berandalan langsung serius saat menatap kepala tersebut. 9 kepala yang keluar itu memiliki warna yang berbeda tapi jelas dari 9 kepala itu, kepala ular berwarna hitamlah yang menjadi pemimpin dari 8 lainnya. Tidak mungkin, bagaimana bisa orang-orang ini memiliki monster ular berkepala 9 yang khusus dalam racun dan dapat membuat orang lain menjadi batu? Ucap Jenderal Zhao. Ini, Dewa Ular Hydra. Tapi dia telah dibunuh oleh Kaisar Langit terdahulu dan mayatnya dibakar oleh Kaisar sendiri, tapi kenapa? Apa jangan-jangan, wajah Jenderal Nan agak jelek setelah mengetahui sedikit apa yang terjadi. Kalian para tetua dari keluarga Tian benar-benar membuat Tuan malu. Dan membuat aku harus turun tangan sendiri, ucap Dewa Ular berkepala 9 tersebut menatap pemimpin dari 5 pedang bintang dengan dingin. Maafkan aku Dewa Ular, ucap pemimpin pedang bintang dengan malu. Lain kali cobalah untuk membuat Tuan bangga, ucap ular itu dengan tegas. Bab 255. 5 berandalan vs Dewa Ular. Mendengar hal itu 5 pedang bintang menjadi sangat malu, mereka awalnya datang dengan bangga tapi sekarang menjadi mainan bagi 5 berandalan. Dan mereka juga tahu kalau Dewa Ular ini selalu ada di sini dan dia hanya akan keluar jika memang ada hal yang benar-benar di luar dugaan tuan mereka. Kami bersalah Dewa Ular, ucap 4 di antara mereka, karena yang satunya masih merasakan sakit di pantat dan juga adiknya. Sama dengan Dewa Laut Darah yang masih menahan sakit tak berujung dari 2 tempat yang paling berharga di setiap laki-laki, dia telah berusaha berdiri tapi kalinya benar-benar menghalangi dia untuk berdiri. Mungkin jika dia bisa memilih maka dia lebih baik mati daripada menanggung sakit dan malu seperti ini. Kak, sepertinya kita harus bekerja keras sekarang, ucap Sukun dengan senyum di wajahnya. Hahaha, katakan padaku, apakah kalian takut? Apakah kalian merasa kita akan kalah?
Atau kalian takut mati? Tanya Bing Zhao yang bahkan tertawa keras, suaranya terdengar di seluruh tempat perang itu berlangsung. Bah, lelucon, dulu kita pernah hampir mati tapi apa? Kita hidup dan menjadi lebih kuat bukan? Lalu jika kita mati siapa yang akan membantu adik kecil kita? Dan bagaimana jika adik kecil kita menjadi kaya dan kita tidak ada? Jawab Sukun dengan keras. Haha, kamu benar saudara Su, jika kakak menjadi kaya dan kita mati lalu siapa yang akan menghabiskan kekayaannya? Kita harus hidup, baik untuk kakak maupun untuk orang-orang yang kita sayangi, ucap bayi kecil tegas. Hei, yang penting kita harus hidup untuk mencicipi anggur ini, ucap naga kecil sambil memegang botol anggur yang diberikan oleh Bing Zhao tadi. Long Aotian tidak banyak berbicara, dia sudah bersiap untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya sekarang, bahkan dia yang sekarang sangat menginginkan lawan seperti Dewa Ular ini. Tapi dia juga mempunyai kesadaran kalau tidak mungkin untuknya melawan ular dewa ini sendirian sekarang, jadi dia lebih baik bergabung bersama saudaranya yang lain untuk melawan Dewa Ular itu. Hei, baiklah. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan dengan ular besar itu? Apa ada yang mempunyai rencana bagus? Tanya Bing Zhao. Pukul bagaimana? Aku mempunyai tongkat yang bagus dan cukup kuat untuk memukul 9 kepalanya, jawab Long Aotian. Hei, jangan pukul kepalanya. Jika kamu memecahkan kepalanya bagaimana kita bisa membuat ular bakar utuh? Ayo, cari yang lain. Bayi kecil keberatan dengan rencana Long Aotian karena yang ada di dalam pikirannya sekarang adalah bagaimana dia bisa membuat ular bakar atau daging sop ular. Apa, kakak? Apakah kamu tidak tahu kalau daging ular ini sangat lembek dan juga keras? Ayolah, jika kita membakarnya maka butuh 3 kali usaha untuk kita dan juga hasilnya tidak sesuai dengan perbuatan kita, ucap naga kecil tergesa-gesa. Mendengar 5 berandalan itu tanpa takut menghinanya, membuat Dewa Ular sangat marah. Dia langsung menyerang dengan ekornya yang sangat kuat, bahkan mungkin cukup untuk melemparkan seorang dewa penguasa tingkat tinggi dengan mudah. Boom! Swiss. Orang ini terlalu kuat bukan? Ucap Sukun kaget. Mari menyerang bersama, soal yang tadi setelah selesai akan kita bahas lagi, ucap Bing Zhao serius. Yang lain juga mengangguk dan mereka langsung menyerang Dewa Ular itu dengan kekuatan penuh mereka, bayi kecil dan naga kecil sama-sama menyerang dengan pukulan mereka ke arah salah satu kepala Dewa Ular itu. Percuma, kalian para semut tidak akan tahu betapa luar biasanya kekuatanku. Ucap Dewa Ular. Dia membuka mulutnya, dari mulut Dewa Ular mengeluarkan banyak ular aneh yang terbang menyerang ke arah bayi kecil dan naga kecil. Api naga biru, pedang tanpa ujung. Bayi kecil dan naga kecil langsung mengeluarkan teknik bertarung mereka, begitu juga yang lainnya bahkan Sukun tahu kalau dirinya tidak bisa bertarung jarak dekat sehebat 4 saudaranya maka dia memilih menjauh dan menyerang dengan panah elf yang ada di tangannya. Jadilah 1000, dan hancurkan musuhku, ucap Sukun sambil melepaskan anak panahnya. Seketika itu, anak panah yang dilepaskan Sukun menjadi lebih dari 1000 dan membantu naga kecil serta bayi kecil yang sedang diserang oleh ular-ular kecil itu. Boom! Set! Salah satu kepala Dewa Ular itu tiba-tiba menyemburkan api ke arah Long Aotian yang akan memukulnya, dan yang lain juga mengeluarkan hawa dingin diarahkan ke Long Aotian. Tameng Dewa Perang! Teriak Long Aotian, sebuah perisai besar inak terbuat dari energi muncul dari depannya dan menghalangi kedua serangan tersebut. Tapi tidak sampai di situ saja, saat itu juga Bing Zhao menyerang ke arah 2 kepala tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Set! 3 kepala lainnya menyerang Bing Zhao dengan racun yang berasal dari mulut mereka, tapi Bing Zhao tidak terlihat berhenti malah dia menambah kecepatan sehingga dia tertelan oleh asap racun itu. Dasar bodoh! Ucap salah satu kepala ular beracun tersebut. Benarkah? Belum ular itu akan membanggakan dirinya, Bing Zhao muncul di atas kepala Dewa Ular yang menjadi pemimpin mereka. Ke-9 kepala itu langsung menoleh ke atas dan mereka benar-benar melihat sesosok pria dengan bertelanjang dada berdiri dengan senyum bangga di wajahnya menatap mereka. Sayangnya kalian terlalu berpikir diri kalian hebat, ucap Bing Zhao, lalu dia mengangkat tombaknya ke langit. Sosok raksasa emas dengan pakaian tempur dan tombak muncul di belakang Bing Zhao, sosok itu juga mengangkat tombaknya sama seperti Bing Zhao lakukan. Teknik Dewa Tombak, Tombak Bulan. Teriak Bing Zhao sambil mengayunkan tombaknya ke bawah dengan keras.
Sosok itu juga mengayunkan tombaknya dan melakukan hal yang sama dengan Bing Zhao, yaitu memukul ke arah 9 kepala dewa ular yang tampak bodoh menatap Bing Zhao. Boom! Ledakan keras terdengar dan sosok yang sangat besar terpental jauh dari medan perang itu, jatuh di pegunungan yang besar dan menghancurkan gunung itu langsung saat mereka mendarat di sana. Kalian, dewa ular yang bangkit sangat marah tapi wajahnya langsung berubah saat menatap 4 orang lagi yang berdiri tak jauh darinya. Keempat orang itu, satu menggunakan tombak mengarahkan anak panah kepadanya, yang lain memiliki bola api biru kecil di tangannya, lalu sosok lainnya memegang pedang hitam yang dipenuhi oleh energi kegelapan. Dan pria terakhir juga mengarahkan pedang besar ke arahnya. Melihat itu wajah dewa ular berubah dan buru-buru memerintahkan kepalanya yang lain untuk menyiapkan energi pelindung mereka. Hancur! Teriak keempatnya, 4 serangan besar menghantam ke arah dewa ular yang telah menggunakan energi untuk membuat pelindung. Boom! Bab 256. Berangkat. Di alam bawah, Lin Tian kembali ke istana tempat Ziyanling berada, tapi saat Lin Tian sampai di depan istana wajahnya benar-benar berubah menjadi sangat jelek, bahkan dia hampir saja pingsan karena melihat situasi yang ada di istana sekarang ini. Bagaimana bisa jadi begini? Pikir Lin Tian dengan wajah agak muram. Wah, ternyata mereka mempunyai selera yang cukup bagus, ucap roh alam bawah saat melihat dekorasi dari istana di depannya. Jika kamu berbicara lagi akan kukirim kau ke neraka bawah sana dan membiarkanmu hidup selama 100 tahun lagi di sana, ucap Lin Tian kesal. Wajah roh alam bawah menjadi ketakutan, dia telah merenungkan beberapa kali sejak bersama Lin Tian dan telah memutuskan ingin keluar dari alam bawah ini untuk melihat betapa indahnya kehidupan di luar sana. Tapi jika Lin Tian benar-benar mengurungnya di sini, bukankah sama saja dia tidak bisa bersenang-senang keluar setelah semuanya nanti? Jika suku batu pergi maka dia akan sendirian di sini, mana mau dia hidup sendirian di sini dengan penuh teriakan menyedihkan dari berbagai macam orang yang disiksa. Kaisar, tidak, tuanku, maafkan kesalahan yang telah aku perbuat dan aku berjanji akan menutup mulutku, ucap roh alam bawah dengan menyedihkan. Lin Tian tidak peduli dengan roh bodoh itu karena dia sekarang hanya ingin bertemu dengan Ziyanling untuk menanyakan semua yang terjadi di sini. Lin Tian berjalan masuk dan melihat kalau pasukan Zuyanling masih berlatih, tapi jelas terlihat di wajah mereka ada senyum main-main dan juga mereka terlihat tertawa sebelum dia masuk. Salam Kaisar, ucap mereka semua penuh hormat. Tidak perlu terlalu sopan, katakan padaku di mana Ziyanling sekarang. Tanya Lin Tian langsung kepada mereka. Itu, semuanya terlihat agak malu untuk menjawab. Ada beberapa yang di antara mereka memalingkan wajah mereka untuk tidak melohat Lin Tian, takut kalau Lin Tian menemukan sesuatu dari ekspresinya. Katakan, ucap Lin Tian kesal. Melihat Lin Tian marah, mereka semua tidak ragu lagi dan mengatakan apa yang terjadi di sisi mereka. Ketua mereka sekarang sedang bersama beberapa roh batu yang membuat ketua sangat kesal. Awalnya pembangunan ini berjalan lancar sebelum beberapa wanita dari suku batu datang dan mengambil alih rencana mereka, dan pada akhirnya menjadi seperti itu sekarang. Karena dia tahu hal ini akan semakin buruk, membuat dia mengambil keputusan untuk berbicara dengan suku batu wanita. Tapi pada akhirnya hasil yang dia dapat kosong, seperti kalimat yang selalu dia ingat, melawan perempuan lebih sulit diatasi daripada kamu pergi berperang melawan musuhmu. Dan sekarang Ziyanling mendapatkan masalah yang luar biasa membuat dia tidak bisa lagi mengatakan apapun, dan akibat itu wanita dari suku batu memperlakukannya dengan sangat baik di sini. Bagaimana bisa seseorang seperti Ziyanling kalah dengan wanita batu? Ucap Lin Tian heran. Tolong, saat Lin Tian masih diam dan beberapa orang dari kelompok Ziyanling dalam pikiran mereka masing-masing, suara akrab yang agak menyedihkan tiba-tiba terdengar di sana. Aku tidak menyangka kalau dia bisa secantik itu, ucap roh alam bawah dengan takjub. Apa yang kamu lihat? Tanya Lin Tian heran, dia tahu kalau roh alam bawah bisa merasakan dan melihat apa yang ada di depannya itu, jadi saat roh alam bawah berbicara dia tahu kalau orang ini melihat sesuatu. Kaisar, kamu akan melihatnya sendiri sebentar lagi, ucap roh alam bawah. Tidak perlu lama, setelah ucapan roh alam bawah selesai, soal aneh dengan dandanan wanita tiba-tiba muncul di hadapan Lin Tian. Saat Lin Tian dan yang lainnya melihat siapa itu, wajah mereka berubah kaget dan mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Kak Kaisar, tolong aku, ucap Ziyanling dengan menyedihkan sambil berlutut di depan Lin Tian.
Tuan tunggu kami jangan pergi dulu, ucap suara beberapa wanita dari jauh. Saat itu beberapa sosok besar dengan wujud wanita tiba di sisi Lin Tian, saat mereka melihat pria tampan yang sedang berdiri dengan wajah tercengang membuat mereka kagum dengan ketampanannya. Hai tampan, dari mana kamu berasal? Tanya salah satu suku batu wanita. Di mana dua orang bodoh itu sekarang? Tanya Lin Tian kesal, aura yang keluar dari tubuh Lin Tian membuat mereka ketakutan dan langsung menciut. Kak Kaisar, itu saudara merah dan biru berada di dalam, ucap salah satu dari mereka. Panggil mereka ke sini, ucap Lin Tian marah. Langsung saja salah satu dari mereka pergi untuk memanggil dua batu bodoh tersebut, dan setelah menunggu beberapa saat dua batu bodoh muncul di hadapan Lin Tian tapi wajah mereka terlihat menyedihkan juga. Kaisar maaf, ini salah kami, ucap dua batu tersebut. Aku tidak jelas, yang penting kalian berdua harus menyelesaikan masalah di sini secepat mungkin. Dan juga panggilkan kepala suku kalian ke sini sekarang. Teriak Lin Tian marah. Mereka dari suku batu tidak berani berlama-lama dan langsung pergi memanggil kepala suku mereka, dan beberapa wanita suku batu itu juga langsung membersihkan halaman dan dekorasi yang mereka buat. Lin Tian meminta Zi Yanling untuk membersihkan wajahnya, karena dia ingin berbicara sesuatu yang penting dengan pria itu. Kaisar, apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya Zi Yanling. Iya, apa kalian semua siap? Tanya Lin Tian serius. Hahaha, Kaisar kami semua siap. Dan kekuatan kami telah benar-benar pulih ke puncak, ucap salah satu dari pasukan Zi Yanling sambil mengeluarkan aura mereka. Melihat dan merasakan aura pria itu Lin Tian tersenyum, dan langsung memberikan perintah agar mereka bersiap setelah dia berbicara dengan kepala suku batu maka mereka akan segera berangkat. Tak lama kepala suku batu muncul di hadapan Lin Tian, dia juga berlutut dengan menyesal kepada Lin Tian tapi Lin Tian tidak peduli itu sekarang. Dia hanya meminta kepala suku batu membawa beberapa sukunya ke sini segera karena dia akan membawa mereka keluar dari sini untuk berperang. Mendengar hal itu kepala suku batu bersemangat dan meminta waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Lin Tian mengangguk dan dia memberi mereka waktu sampai besok untuk bersiap. Swiss, Kaisar semua sudah siap, ucap Zi Yanling. Bagaimana dengan suku batu? Tanya Lin Tian. Kaisar, kami juga siap. Ada total 1000 suku yang aku bawa bersamaku dan mereka semua berada di ranah dewa penguasa tingkat tinggi semua, jawab kepala suku batu dengan hormat. Bagus. Mari berangkat, saatnya untuk membereskan masalah alam langit, aku ingin lihat siapa mereka yang berani melawanku, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Lin Tian langsung membuat lubang hitam sambil memimpin pasukannya masuk ke dalam lubang hitam itu, di saat yang sama dua batu bodoh juga mengikut Lin Tian ke dalam lubang hitam tersebut. Saatnya memukul, ucap batu merah itu. Bab 257. Kemarahan. Kenapa hidupku begini? Ucap Lin Guang yang terlihat sedang sedih di depan istana alam bawah. Dia sebelumnya mabuk dan ditinggalkan oleh bayi kecil, bukan ditinggalkan tapi bayi kecil lupa dengan keberadaannya akibat dari itu Lin Guang dengan sedih mencoba berkeliling mencari cara untuk keluar dari alam bawah tapi semua itu gagal. Dia juga pernah bertanya kepada beberapa jenderal yang sengaja ditinggalkan di sini untuk menjaga alam bawah serta ketertiban para roh yang datang ke sini untuk bereinkarnasi. Hasilnya sama mereka tidak mengetahui cara untuk keluar kecuali dengan izin dari kaisar atau jenderal yang memiliki token alam bawah. Dia pun dengan sedih duduk di tangga istana sambil meminum anggur sisa yang dia simpan beberapa waktu ini. Ah, saudaraku, jika kamu nanti tidak memberikan aku kompensasi maka aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Lin Guang sambil meminum anggurnya. Tak berselang lama saat dia masih sedih, sosok pria tampan muncul tepat di depan tangga istana. Saat Lin Guang melihat sosok itu dia hanya terus minum karena dia tidak percaya kalau sosok itu ada. Sial, aku melihat kalau sepupu kecilku di sini, apakah aku berhalusinasi karena terlalu banyak minum? Fikir Lin Guang. Lin Tian yang datang melihat Lin Guang mabuk membuat dia tidak bisa berkata apa-apa, baik pamannya dan juga sepupu laki-lakinya memiliki perilaku yang sama dengan 5 berandalan. 5 saja sudah pusing ditambah dengan sepupu dan paman. Entah apa yang akan terjadi saat mereka berkumpul, pikir Lin Tian. Hei, jangan menghalangiku, pergi dari sini. Aku harus menjaga istana alam bawah ini, ucap Lin Guang dengan suara agak tidak jelas. Kenapa kamu minum jika memang kamu sedang menjaga tempat ini?
Tanya Lin Tian. Hei, minum dapat membuat orang bahagia jadi karena itulah aku minum tapi meskipun begitu aku tetap sangat kuat saat bertarung dengan keadaan mabuk, jawab Lin Guang. Hei, kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri, ucap Lin Tian dengan senyum daining. Tiba-tiba Lin Guang tidak dapat bergerak dan dia ditarik oleh Lin Tian, dia ingin memberontak tapi tubuhnya telah disegel oleh Lin Tian. Ah, kemana kau membawaku? Ucap Lin Guang kesal. Teriakannya membuat para penjaga dan jenderal yang ada di ibu kota alam bawah kaget, mereka berpikir kalau ada musuh yang menyerang tapi saat mereka melihat sosok akrab menarik Lin Guang wajah semua orang tenang seketika itu. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan nasib pemuda tersebut karena berada di tangan kaisar mereka sendiri, dan mereka juga berlutut untuk menghormati Lin Tian yang telah mereka anggap kaisar langit baru. Siapa dia? Kenapa kalian terlihat sangat menghormati dia? Tanya roh yang sedang antri ke cermin samsara kepada penjaga yang tiba-tiba berlutut itu. Dia adalah Kaisar Langit, penguasa seluruh dunia serta dewa tertinggi di alam langit. Dia juga memiliki hak untuk memutuskan kamu masuk neraka atau bereinkarnasi, bagi kami dia adalah Kaisar sebenarnya yang layak kami puji, ucap penjaga itu penuh hormat dan merasa bangga bisa menjadi penjaga alam bawah yang baru. Mendengar kalau pemuda itu adalah Kaisar Langit, roh-roh di sana ketakutan, karena mereka tadi tidak berlutut di hadapan Lin Tian. Tenang saja, kaisar kami adalah orang yang sangat baik dan juga rendah hati. Kami berlutut di sini juga tanpa setahu dia, kalau dia tahu maka dia akan marah, ucap penjaga yang mengetahui isi pikiran para roh-roh mati itu. Mendengar perkataan penjaga roh-roh itu barulah tenang, tapi hati mereka masih penasaran dengan sosok Kaisar Langit yang dikatakan oleh penjaga itu karena dia bisa membuat seluruh pasukan yang berada di bawahnya menghormati dia bukan takut kepada dia. Bagi mereka pemimpin yang dapat melakukan hal seperti itu sangatlah jarang, apalagi mungkin hanya beberapa pemimpin yang bisa membuat rakyatnya begitu menghormati dia. Boom! Sial! Kenapa orang ini begitu besar? Apa tidak ada cara lain untuk menjadikannya kecil? Ucap naga kecil yang kesal dengan Dewa Ular. Oi, ingat kamu juga bisa menjadi besar, kenapa malah protes dengan ukurna tubuhnya? Hei, harusnya kita bersyukur karena kita bisa menjadi manusia, ucap bayi kecil. Memang kenapa kak? Tanya naga kecil. Harusnya aku yang bertanya kepadamu, sekarang cobalah kamu pikirkan apa dia bisa minum seperti kita. Atau apakah dia bisa menikmati wanita? Ayolah. Dengan ukuran tubuh seperti itu mana mungkin dia bisa menikmati hal yang kita nikmati, jelas bayi kecil. Kakak benar, ular seperti ini juga belum tentu punya itu bukan? Ucap naga kecil sambil terus menghindari serangan Dewa Ular. Mendengar perkataan naga kecil wajah Dewa Ular sangat jelek, itu adalah sesuatu yang membuat dia sangat sensitif dan sakit hati. Karena itu dia langsung membuka mulutnya dan mencoba untuk menelan naga kecil yang menghindari salah satu kepala Dewa Ular itu. Mau menelanku? Apakah kamu layak? Ucap naga kecil. Naga kecil langsung menghilang sesaat mulut Dewa Ular itu akan menelannya, dan dia muncul di belakang Dewa Ular dengan bersiap menendang kepala Dewa Ular. Boom! Dewa Ular kesakitan akibat kepala belakangnya ditendang naga kecil yang membuat dia langsung terbang diikuti dengan 8 kepalanya. Boom, lihatlah, aku hanya menendang satu tapi berhasil memasukkan 9 angka, memang sangat luar biasa dan juga bagaimana mereka bisa mempunyai itu, ucap naga kecil. Adikku, kamu harusnya tidak perlu menendang kepalanya begitu bukan? Kasihan dia bagaimana jika kamu merusak otaknya. Dan kita tidak bisa memakan otaknya lagi, ucap bayi kecil agak mengeluh kepada naga kecil. Iya benar itu, ayolah saudaraku berhati-hatilah untuk tidak merusak dagingnya, tambah Sukun yang bertarung dengan 2 tetua pedang bintang. Naga kecil menepuk jidatnya karena lupa kalau mereka telah merencanakan untuk membakar Dewa Ular itu, jadi dia sungguh malu karena telah memukul kepala Dewa Ular itu. Hei, aku berencana memukul benda kecilnya tapi aku tidak melihatnya jadi tanpa sadar aku menendang kepala ular bodoh itu, ucap naga kecil agak mengeluh. Kurang ajar, aku tidak akan memaafkan kalian. Teriak ular berkepala 9 itu dengan marah, tiba-tiba energi mayat menyelimuti Dewa Ular itu dan anehnya energi mayat dari para tetua keluarga Tian seperti terhubung dengan Dewa Ular. Jangan Dewa Ular, teriak pemimpin dari 5 pedang bintang.
Mereka semua berteriak kesakitan dan perlahan berubah menjadi sekumpulan energi mayat yang langsung terbang masuk ke dalam tubuh Dewa Ular. Tidak terduga tiba-tiba 9 kepala Dewa Ular berubah menjadi kepala naga dengan sayap serta tubuh yang mirip dengan naga kecil dulu. Oi, ini bukankah sangat gawat? Bab 258. Ikatan. Perubahan dari Dewa Ular membuat bayi kecil dan 3 lainnya mengerutkan kening mereka. Itu telah mengingatkan mereka di saat melawan naga kecil yang dulu juga berubah seperti itu. Ditambah lagi mereka juga ingat kalau saat itu Dewa Api Iblis menyatu dengan naga kecil untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa kuatnya, bahkan sekarang mereka berlima dapat merasakan kekuatan dari Dewa Ular itu tapi tidak begitu jelas dengan ranah apa dia sekarang. Hampir mencapai tingkat itu. Fikir naga kecil dengan serius saat merasakan dengan baik kekuatan dari Dewa Ular atau bisa disebut Dewa Naga berkapal 9. Dia adalah seseorang yang telah hidup di zaman kuno jadi tentu dia lebih mengetahui ranah dari Dewa Ular tersebut dari yang ada di sini, bahkan bisa dibilang dia dulu adalah salah satu dari orang-orang itu. ROAARRR. Hahaha, akhirnya tubuhku sempurna, ucap Dewa Naga berkepala 9 dengan suara yang keras. Kalian tidak akan bisa lagi mengalahkan aku, ini adalah kekuatan asliku yang bahkan tuanku hanya dapat seimbang saat melawanku dulu, ucap Dewa Naga berkepala 9. Jadi waktu itu darah dan energi yang diberikan oleh orang itu adalah milikmu. Ucap naga kecil dengan serius. Hahaha, iya. Dulu Tuan sengaja ingin guji apakah darahku layak untuk dipakai oleh makhluk lainnya apa tidak dan kebetulan saat itu kau kalah dari Kaisar Harimau yang membuat Tuan mempunyai kesempatan untuk menjadikanmu tikus percobaan, jawab Dewa Naga berkapal 9 menatap naga kecil. Mendengar hal itu wajah naga kecil menjadi merah karena marah, dan dia akan menyerang Dewa Naga berkepala 9 itu tapi dihentikan oleh bayi kecil yang memegang pundaknya. Jadi kau yang membuat saudaraku menjadi begitu. Aku benar-benar sangat ingin membunuhmu sekarang, ucap bayi kecil yang sekarang auranya penuh dengan kebencian. Haha, Kaisar Harimau kau jangan terlalu sombong. Bukankah kamu bertarung dengan dia dulu? Dan karena kaulah dia menjadi begitu, ucap Dewa Naga berkepala 9 dengan jijik. Aku memang mengalahkannya dulu tapi aku tidak pernah menghinanya karena sejak aku bertempur pertama kali dengan saudara lu itu, aku sudah menganggap dia sebagai saingan yang layak untukku, jawab naga kecil dengan nada dingin. Mendengar ucapan bayi kecil wajah naga kecil menjadi lembut, dia tahu kalau bayi kecil memang bersikap nakal sepanjang waktu seperti dia tapi di saat ini jelas apa yang dia katakan adalah apa yang ada jauh dari lubuk hatinya. Naga kecil merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan dulu, dia membenci bayi kecil karena selalu kalah dengannya dan membuat dia jatuh ke dalam jalan kegelapan. Tapi dia juga bersyukur karena apa yang dia lakukan dulu dapat membuat dia mempunyai saudara-saudara yang layak untuk dia akui. Kau lucu, kalian sungguh lucu, saingan, sahabat, teman, keluarga, apa-apaan itu, hal itulah yang membuat kalian lemah. Karena itulah kalian selalu menjadi makhluk rendahan, hati kalian benar-benar terlalu lembut, teriak Dewa Ular yang sangat menyukai menghina Kaisar Harimau dan naga kecil. Hati yang lembut, itu juga bagus, tapi kamu salah satu hal. Apa yang kau katakan tadi adalah hal yang menjadi kekuatan bagi kami semua jadi, meskipun hal itu menghalangimu menjadi kuat tapi bagi kami semua itulah yang menjadi kekuatan kami, balas bayi kecil dengan senyum bangga terlihat di wajahnya yang tampan. Bahkan naga kecil dan 3 saudaranya yang lain juga tersenyum seolah mereka setuju dengan pendapat bayi kecil, hanya wajah Dewa Naga berkepala 9 yang agak jelek melihat sikap tegas mereka. Hahaha, apa yang dikatakan saudaraku benar. Sekarang mari kita tunjukkan apa yang disebut kekuatan ikatan. Ucap Long Aotian dengan senyum bangga di wajahnya. Semua, sudah saatnya kita serius. Ingat kataku tidak ada lagi yang harus disembunyikan dari alam ini, ucap Bing Zhao yang berdiri di tengah mereka. Hahaha iya, mari kita buktikan kalau 4 tidak. 5 berandalan jauh lebih kuat dari dulu, tambah Sukun dengan tertawa bahagia. Kelimanya merasa sangat senang dan bangga memiliki ikatan satu sama lain jadi bagi mereka bertarung bersama adalah hal yang indah dalam hidup mereka semua. Baiklah. Akan kutunjukkan apa itu naga langit, ucap naga kecil dengan senyum bangga. Bertarung. ROAARRR. AROOOAAARRR. AAAAAA. Bayi kecil dan naga kecil tiba-tiba berubah ke wujud asli mereka,
Di dahi Sukun tiba-tiba muncul sebuah tanda seperti panah yang diikuti dengan perlahan tubuh Sukun yang tiba-tiba berubah menjadi serigala putih raksasa dan wujudnya itu sama besar dengan wujud bayi kecil dan naga kecil yang telah berubah ke bentuk asli mereka. Awwuui. Di saat teriakan serigala itu menggelagar di langit langsung menggelap dan petir pun turun ke bawahnya. Di alam elf saat Dewi Elf sedang berdiri memandangi musuh yang menghalangi jalannya dengan wajah kesal tiba-tiba menjadi bergetar. Dia melihat ke pohon yang berada jauh di dalam tempat segel leluhur elf berada, pohon itu adalah tempat di mana Sukun dulu pernah berlatih di dalamnya. Boom! Pohon itu bergetar dan warna dari pohon itu juga berubah, cuaca di alam elf seketika itu juga turun salju merasakan hal itu seluruh leluhur dan tetua tertinggi suku elf langsung melihat ke langit. Siapa yang menggunakan kekuatan leluhur? Tidak mungkin. Ini adalah tanda seseorang berubah menjadi dewa serigala salju. Ucap salah satu leluhur. Semua orang termasuk kelompok dewa pemusnah tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh leluhur tersebut, hanya Dewi Elf tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan tenang di sana. Dia suamiku ternyata telah benar-benar menguasai teknik paling kuat dari suku elf kita bahkan dia telah mewarisi darah dari leluhur dewa serigala salju yang menjadi simbol dari suku elf kita, ucap Dewi Elf dengan wajah penuh kebanggaan. Itu dia, hahaha, pantas. Akhirnya suku elfku memiliki ahli waris untuk menjadi dewa serigala yang baru, teriak leluhur suku elf dengan air mata penuh kebahagiaan. Dengarkan aku. Pergi, serang mereka semua, bunuh mereka semua. Tidak, kamu para leluhur yang akan membunuh mereka untuk menghormati dewa serigala suku elf yang baru, ucap leluhur yang menjadi pemimpin lama dari suku elf. Boom! Seluruh leluhur yang mendengar perintah dari pemimpin lama mereka tidak menolak, bagi mereka dewa serigala yang baru adalah berkah untuk suku elf mereka dan lambang dari kejayaan suku elf. Kalian ingin melawan kami? Tanya jenderal yang memimpin pasukan dewa pemusnah. Iya, dengan begitu kami bisa datang dan membantu dewa berkah kamu, ucap leluhur suku elf dengan serius. Bab 259. Kedatangan. Merasakan aura dari para leluhur itu, wajah semua ahli di kelompok dewa pemusnah sangat jelek. Awalnya mereka berpikir tidak akan terjadi peperangan di sini tapi sekarang hal-hal telah berubah menjadi sebaliknya. Tentu saja mereka tahu tidak akan bisa menang melawan para leluhur suku elf ini, akhirnya setelah beberapa pertimbangan pemimpin kelompok itu bersiap untuk mundur. Mundur, teriak pemimpin tersebut dengan serius, tapi tiba-tiba wajah Dewi Elf berubah menjadi dingin dengan melebarkan tangannya rambut hijaunya tiba-tiba berubah menjadi seperti warna salju yang jatuh di alam elf. Bukan hanya dia tapi semua leluhur itu juga menjadi seperti itu, mata mereka memiliki kemiripan dengan bola mata serigala bahkan secara tiba-tiba aura mereka lebih kuat dari sebelumnya. Bunuh! Teriak Dewi Elf. Swiss. Boom! Kalian apa tidak takut jika tuan kami menyatakan perang dengan kalian? Ucap pemimpin tersebut yang mana dia juga seorang jenderal tapi termasuk jenderal lemah daripada jenderal lainnya. Takut? Kenapa harus takut? Bahkan jika Kaisar Langit ingin menjadi musuh kami suku elf, kami siap berperang dengan dia, teriak leluhur elf menyerang semua kelompok dewa pemusnah itu. Boommm. Keluarkan seluruh kekuatan kalian dan serang mereka, ucap jenderal lemah itu. Boom! Saudaraku, bukankah wujud ini adalah dewa serigala dari suku elf? Tanya bayi kecil yang dalam wujud aslinya. Iya. Aku telah menyatu dengan warisan dewa serigala salju sekarang tubuhku juga bisa berubah menjadi bentuk serigala salju, itu juga berkat dari darahku yang cukup istimewa membantuku berhasil sampai wujud sekarang, jawab Sukun dengan bangga. Mendengar hal itu semua saudaranya mengangguk penuh pujian, tidak ada tanda-tanda mereka iri sedikit pun dan malah mereka senang dengan peningkatan dari saudara mereka sekarang. Iya. Kalian serius maka aku juga akan serius, ucap Bing Zhao perlahan tubuhnya dilahap oleh cahaya emas yang membuat dia menyatu dengan wujud dewa tombak di belakangnya. Long Aotian tidak banyak berbicara lagi dan juga mengubah wujudnya ke bentuk naga darah, karena sekarang dia telah menjadi dewa perang dan secara kebetulan hal itu cocok dengan darahnya membuat dia dapat berubah menjadi bentuk naga darah asli. Saudara-saudaraku ayo, ucap Bing Zhao yang telah menjadi dewa perang emas raksasa itu. Baik. Dua naga yang memiliki bentuk berbeda berputar di sekeliling tubuh Bing Zhao,
diikuti dengan bayi kecil serta Sukun yang memiliki wujud harimau dan serigala membuat semua mata takjub melihat sosok emas raksasa tersebut. Ini, apakah mereka benar-benar saudara dari Kaisar? Fikir Jenderal Zhao tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Kalian akan mati, teriak Dewa Naga berkepala 9 di langit. Coba tombakku, ucap Bing Zhao mengayunkan tombaknya ke arah Dewa Naga berkepala 9. Boom! Di langit 5 saudara bersama-sama menyerang Dewa Naga Ular. Pertarungan mereka meskipun sudah menjauh dari pasukan lainnya tapi mereka dapat melihat betapa luar biasanya kekuatan gabungan dari kelima berandalan itu. Boom! Roaarr. Kelimanya terlihat menyerang dengan hebat tapi tidak ada yang tahu kalau kelimanya berusaha untuk bertahan dan menyerang secara bergantian tapi mereka masih tetap tidak bisa menembus kulit Dewa Naga Ular berkepala 9 itu. Boom! Hahaha, kalian memang kuat tapi sayangnya kalian tidak akan bisa menembus kulit dewa ini, teriak Dewa Naga berkepala 9 dengan bangga. Sial, kulit orang ini terlalu keras, ucap naga kecil kesal, jika dia berada di puncaknya saat di zamannya dulu maka orang ini hanya akan menjadi semut bagi dia. Tapi sekarang dia tidak mempunyai pilihan lain mengakui kalau kekuatan dan pertahanan orang ini sangatlah luar biasa kuatnya, walau mereka bergabung menyerangnya tetap saja tidak ada hasil yang memuaskan. Menyerahlah, atau bersiap untuk mati, ucap Dewa Naga berkepala 9. Itu bukan gaya kami, ucap Bing Zhao diikuti dengan ayunan tombak dan Sukun menyerang secara bersamaan. Boom! Sukun dan Bing Zhao dipulul mundur oleh Dewa Naga berkepala 9 itu, tapi Long Aotian dan naga kecil juga sudah menunggu saat-saat itu dan langsung menyerang naga berkepala 9 dengan kekuatan mereka masing-masing. Boom! Haha, percuma kulitku adalah yang paling kuat dari apapun. Hanya mengandalkan kalian tentu tidak akan bisa menembusnya begitu saja, ucap naga berkepala 9. Swiss. Kalau begitu rasakan cakaranku ini, ucap bayi kecil. Roar! Boom! Lemah. Bahkan Kaisar Langit yang kuat di saat itu sangat lemah sekarang, izinkan aku menunjukkan padamu betapa kuatnya aku, ucap Dewa Naga Ular berkepala 9 setelah menahan serangan bayi kecil. Tapi saat dia akan menyerang bayi kecil tiba-tiba suara aneh dan teriakak penuh kutukan membuat dia melihat ke arah langit dengan diikuti 8 kepalanya juga. Ahahaha, tidak aku mati, minggir kalian, petir, air dan api menyatu, ucap sosok itu. Setelah ucapan pria itu terdengar petir menyerang bersamaan dengan ari dan api yang mengarah langsung ke Dewa Naga Ular berkepala 9 itu. Tidak baik, ucap Dewa Naga berkepala 9 ingin menghindari 3 serahan elemen tersebut. Sayangnya dia terlambat dan ditelan oleh kekuatan 3 elemen yang dikirimkan langsung oleh Lin Guang padanya. Boom! Petir menyambar Dewa Ular dengan kuat yang tidak terlalu berdampak kepadanya. Tapi dengan ditambahkan serangan elemen air oleh Lin Guang langsung memperkuat petir itu berkali-kali lipat dari sebelumnya. Akibatnya Dewa Naga berkapal 9 ditembak oleh petir sampai hangus belum sampai di situ elemen api Lin Guang membakar tubuhnya, itu juga hampir membuat dia menangis. Awalnya dia dengan sombong mengatakan kalau kulitnya sangat keras tapi sekarang dia hampir saja dimasak oleh toge serangan elemen itu. Sial! Dia belum matang, ucap naga kecil yang melihat tubuh gosong Dewa Naga berkepala 9 dengan marah. Bam! Sial! Tidak adakah yang bisa mengatakan padaku apa yang terjadi di sini? Ucap Lin Guang yang merasakan sakit di pantat karena jatuh begitu keras ke bawah. Kau akan mati! Teriak Dewa Naga kepala 9 dengan marah melihat ke arah Lin Guang. Dia menyerang Lin Guang dengan apinya tapi sebelum dia mengeluarkan serangan itu sosok pria tampan muncul dan menendang kepalanya. Boommmmm. Roaarr. Hei, jangan terlalu berisik, ucap Lin Tian yang baru saja menendang kepala Dewa Naga kepala 9 itu. Wow, kakak kembali, ucap naga kecil kaget melihat Lin Tian. Kamu, belum dia selesai berbicara Lin Tian menghilang di depannya. Tapi dia tidak bisa melihat ke bawah perutnya kalau Lin Tian telah berada tepat di perutnya itu. Boom. Penjagaanmu benar-benar kurang, ucap Lin Tian dengan senyum dingin, langsung Dewa Naga terbang diikuti dengan 8 kepalanya yang sama-sama merasakan sakit akibat pukulan Lin Tian. Boom! Bab 260. Tunduklah padaku, Roaarr. Dewa Naga berkepala 9 jatuh dan melihat sosok yang memukulnya. Pria itu menggunakan armor emas dengan tangan kanannya memegang tombak emas.
Bagaimana bisa? Tidak mungkin, ucap Dewa Naga berkepala 9 dengan gemetar memandang Lin Tian. Kenapa tidak bisa? Apa yang kau takutkan? Ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Tidak mungkin. Kamu bagaimana bisa? Kenapa kamu bisa di sini? Tanya Dewa Laut Darah dengan gemetar menatap Lin Tian. 3 jenderal yang melihat kedatangan Lin Tian gemetar karena gembira karena akhirnya mereka melihat armor kaisar dan tombak kaisar yang telah lama hilang dari alam langit ini. Salam hormat untuk Kaisar Langit, ucap 3 jenderal dengan hormat berlutut di depan Lin Tian. Swiss. Salam hormat untuk Kaisar, teriak seluruh pasukan di sisi 3 jenderal dengan penuh kebahagiaan. Bangun, saatnya untuk mengembalikan negeri langit ke tangan pemiliknya. 3 jenderal bunuh seluruh pengkhianat, jangan tinggalkan apapun, kalian harusnya mengerti bukan? Perintah Lin Tian dengan suara tenang dan penuh kewibawaan. Kami siap melaksanakan perintah Kaisar, jawab mereka serentak. Ketiga jenderal langsung berdiri dan memimpin pasukan mereka untuk mengalahkan kelompok Dewa Laut Darah dan Dewa Penghancur. Semangat pasukan 3 jenderal menjadi lebih besar saat kemunculan Lin Tian. Bahkan beberapa jenderal tua yang terlihat tidak ingin hidup lagi mengubah sikap mereka. Mereka lebih bersemangat dan sangat ingin hidup untuk melihat masa depan yang akan dibuat oleh Kaisar baru mereka. Boom! Roaarr. Siapa kau? Apakah kau Kaisar Langit atau anak haramnya? Tanya Dewa Naga berkepala 9 dengan penuh kebencian. Aku adalah Lin Tian, dan Kaisar Langit mungkin bisa dianggap sebagai setengah guruku, tapi aku tidak pernah bertemu dengan dia. Tapi, kamu juga bisa memanggilku sebagai Kaisar Langit yang agung, bagaimana? Ada lagi, jawab Lin Tian yang membuat Dewa Naga Ular semakin kesal dengan sikap Lin Tian yang sombong. Aku ingin siapapun yang berhubungan dengan Kaisar Langit mati. Teriak Dewa Naga Ular berkepala 9 dengan marah menyerang ke arah Lin Tian. Boom! Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut dari kaisarku, ucap Ziyanling yang muncul di depan Lin Tian menahan serangan Dewa Ular berkepala 9. Roaarr. Kenapa lalat muncul satu demi satu? Kalian membuatku kesal, ucap Dewa Naga Ular dengan marah. Kenapa kau bingung dengan seekor lalat? Apa kamu tidak pernah melihat lalat? Oh, aku lupa kau ini naga dengan 9 otak, jadi kau pasti hanya memiliki 1 otak, tapi mungkin juga tidak ada otak, ucap roh alam bawah yang berada di atas kepala Lin Tian. Anjing kecil, apa kau ingin mati? Hanya seekor anjing yang suka membuang kotoran berani berbicara seperti itu padaku. Teriak Dewa Naga berkepala 9 dengan marah. Sial, siapa anjing kotor? Bapakmu yang kotor dan seluruh keluargamu kotor. Aku benar-benar sangat ingin memukul kepalamu itu. Teriak roh alam bawah dengan marah. Oh, baiklah, bagaimana jika kamu membantu memukul kepalanya? Ucap Lin Tian. Bolehkah? Tentu, aku lupa, namamu sekarang adalah Lang Kecil, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, akhirnya aku punya nama. Bagus, aku Lang Kecil akan menggigit ekor kecil orang ini, ucap Lang Kecil dengan bahagia. Lang Kecil langsung turun dari kepala Lin Tian, dia mendatangi Dewa Naga kepala 9 dengan tenang tanpa panik sedikit pun di wajahnya. Anjing kecil mati, ucap Dewa Naga kepala 9 dengan marah. Bam, tiba-tiba Lang Kecil yang hanya seukuran kepalan tangan berubah menjadi besar, dan dia bahkan sama besarnya dengan bayi kecil dan naga kecil dengan bentuk Cerberus membuat dia terlihat menyeramkan saat dilihat. Kau, Cerberus sang penjaga neraka, bagaimana bisa? Ucap Dewa Naga dengan ngeri. Berisik, Lang Kecil langsung muncul di belakang ekor dari Dewa Naga berkepala 9 itu. Dengan 3 kepalanya dia menggigit dan mengayunkan tubuh raksasa dari Dewa Naga bagaikan mainan yang suka dimainkan anjing, dan setelah puas dia langsung dilempar dengan santai. Boom! Roaarr. Ziyanling, pimpin tim kamu untuk ke sana dan cobalah menahan mereka jika kamu bisa, dan jika kamu tidak bisa maka bawa mereka ke sini, ucap Lin Tian dengan serius kepada Ziyanling. Baik Kaisar, hamba akan pergi, jawab Ziyanling langsung menghilang dari depan Lin Tian. Lang Kecil kembali, sudah saatnya membunuh binatang jahat ini, ucap Lin Tian. Baik Kaisar, Lang Kecil langsung kembali ke sisi Lin Tian sambil berdiri di depan Lin Tian seperti penjaga yang siap melindungi tuannya. Swiss, kakak kamu kembali, ucap bayi kecil yang berdiri di depan dan di tengah antara Sukun dalam wujud serigala salju dan Lang Kecil. Hahaha, adik kamu kembali.
Bagus, mari kita habisi orang ini sekarang, ucap Bing Zhao berdiri di belakang Lin Tian. Kakak, kami siap, ucap naga kecil yang berada di atas kepala Lin Tian. Adik kecil ayo, ucap Long Ao Tian yang mengelilingi tubuh Lin Tian. Semua orang yang melihat Lin Tian dikelilingi berbagai jenis dan kekuatan membuat mereka takjub, tidak termasuk Dewa Laut Darah dan Dewa Naga Ular. Mereka benar-benar memandang Lin Tian lebih tinggi daripada Kaisar Langit, karena bagaimanapun mana mungkin Kaisar Langit terdahulu bisa membuat kekuatan seperti Lin Tian di sisinya. Dia apakah benar Kaisar kita? Tanya salah satu jenderal yang kagum melihat 6 makhluk berbeda yang mewakili setiap kekuatan berada di sisinya. Kau, Dewa Naga Kepala 9 bahkan ngeri melihat formasi Lin Tian. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan kalau Kaisar baru ini bahkan lebih menakjubkan daripada Kaisar Langit terdahulu. Dewa Naga Kepala 9, kau telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, dengan patuh menerima hukumanmu atau mati, ucap Lin Tian dengan suara dingin memandangnya. Apa kamu pikir aku takut dengan kalian? Mereka hanyalah orang-orang terdekatmu, pantas mereka berada di sisimu. Jadi jangan terlalu bangga bocah, jawab Dewa Naga Kepala 9 dengan dingin kepada Lin Tian. Kau belum percaya dengan kemampuan yang aku miliki. Jadi kau sepertinya tidak akan bisa melihat peti mati sebelum kau melihat kenyataannya, ucap Lin Tian. Lin Tian lalu menutup matanya, dan secara perlahan di kening Lin Tian ada simbol istana muncul. Simbol istana itu berwarna emas dan terlihat bercahaya. Setelah simbol emas itu muncul, seluruh alam langit bergetar, bahkan negeri langit juga merasakan getarannya. Tunduklah padaku, dan dengarkan perintahku, kemarilah sambut Kaisar baru kalian, ucap Lin Tian. Boom! ARRRRRRR. ROAARRR. Seluruh alam langit bergetar dan berbagai raungan terdengar di setiap sisi alam langit yang menyebabkan keributan luar biasa di alam langit. Dia benar-benar menguasainya. Kenapa dia melawan takdir lagi? Teriak leluhur roh dengan marah. Bersambung.